Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala macam maksiat sebelum menjadi nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkenal tidak pernah ada satu pun kemaksiatan yang terjadi dalam hidup beliau. Seperti misalnya ada satu tradisi buruk orang-orang Quraisy zaman jahiliyah dulu, dan saya melihat ini masih terjadi sekarang ya. Pada saat ada acara perkawinan, mereka seringkali mendatangkan wanita-wanita, penari, penyanyi yang memamerkan auratnya, ya, melantunkan suaranya yang menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah. Bahkan penyanyi-penyanyi dan penari itu menjadi orang-orang yang sangat kaya karena dibayar mahal. Nabi SAW waktu lagi mengembala kambing, dan beliau dari kecil tidak pernah ikutin acara seperti ini. Sempat teman-temannya datang dan menceritakan, "Hai Muhammad, acara perkawinan di Mekah ini penuh dengan begini dan begitu, makanan, minuman, dan terakhir disebutkan wanita-wanita yang menari-menari dan seterusnya." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Saya tidak pernah tahu itu dalam kehidupan saya, tapi saya coba ingin mengetahui bagaimana keadaannya." Ini belum sebelum jadi Nabi ya. Maka Nabi SAW pun berkata pada teman-temannya, "Maukah kalian bersedia untuk menjagakan gembalaan saya ini, dan saya ingin melihat apa yang sebenarnya kalian ceritakan itu." Bukan niatnya mau lihat wanita-wanita penari saja, tapi ingin mengetahui, bukan itu target, tapi ingin melihat secara umum acara ini. Subhanallah, baru saja Nabi SAW niat begitu, tiba-tiba beliau mengantuk berat, kemudian beliau tertidur. Tidak bisa, tertidur. Hari kedua tertidur lagi, hari ketiga tertidur lagi. 3 hari berturut-turut Nabi SAW ingin melihat bagaimana pesta perkawinan orang-orang Mekah. Beliau selalu tertidur, dan ini disebutkan dalam sebagian buku-buku sirah, tidak semuanya. Dan ini menandakan Allah Subhanahu wa taala menjaga, dan setelah itu tidak ada satupun ya, atau tidak lagi Nabi SAW ingin mendatanginya. Beliau mengatakan di dalam dirinya sendiri, kalau memang sudah 3 kali saya tertidur, berarti menandakan ini tidak boleh saya melihatnya. Sudah Nabi SAW tidak pernah lihat. Di antara hal yang lain teman-teman sekalian, tradisi jahiliyah, Amr bin Luhai yang dulu saya pernah sebutkan, dia mendatangkan patung di Mekah, dia menerapkan beragam macam peraturan. Ada salah satu peraturan yang kita tidak bisa juga bahasakan itu unik ya, tapi buruk ya. Peraturan itu adalah orang-orang Mekah disuruh menjahit baju-baju khusus untuk tawaf, khusus untuk tawaf. Dan nanti berkembang, siapapun yang masuk ke Mekah disuruh untuk membeli dan memakai baju hasil buatan masyarakat Mekah. Karena peraturan ini, berkembanglah sebuah ide lagi, kalau seandainya orang-orang yang tidak mampu beli baju dari orang Mekah, maka tawafnya telanjang. Tawafnya telanjang, gitu kan? Sampai juga masalah di Mekah mereka menjadi hal yang biasa sekali telanjang, karena di Ka'bah saja mereka bisa tawaf sambil telanjang, apalagi kalau di luar kota atau di luar Ka'bah, di dalam kota Mekah itu sendiri. Baginda Nabi SAW tidak pernah melakukan tawaf di saat lagi ada orang-orang yang seperti ini. Dari zaman beliau sebelum dinobatkan menjadi Nabi, beliau tidak pernah secara khusus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan ini disebutkan oleh para ahli sejarah. Dan perlu teman-teman tahu, tawaf telanjang di Mekah ini terjadi sampai tahun 9 Hijriah. Sampai Nabi SAW membebaskan kota Mekah, barulah beliau mengutus Abu Bakar setelah penaklukan kota Mekah, bahwasanya tidak boleh lagi ada patung di Mekah, dihancurkan di Mekah, seluruh Mekah terutama dekat Ka'bah. Setelah Nabi SAW hancurkan 360 sekian patung, kemudian juga tidak boleh lagi ada yang tawaf telanjang di sana. Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah menyaksikan hal tersebut. Sampai tradisi kaum laki-laki di Mekah dulu teman-teman sekalian, kalau pakai baju itu menggunakan izar tanpa rida. Izar itu maksudnya bagian bawah, kayak kita sarung atau celana. Dan bagian atas mereka tidak pakai baju biasanya. Artinya kebanyakan tradisi orang seperti itu. Kalaupun ada orang yang kaya raya punya kelebihan, baru dia menggunakan baju bagian atasnya gitu. Salah satu tradisi mereka adalah kalau mereka saling gotong royong mengangkat barang, batu misalnya, mau gotong royong untuk membangun sebuah tempat, maka supaya pundaknya nggak luka, mereka mencabut izarnya, sarung bagian bawahnya, itu sampai auratnya kelihatan,
kemudian meletakkan di punggung untuk meletakkan batu, dan mereka tidak menganggap itu aib. Di dalam sebuah athar disebutkan, pada saat Nabi SAW mau mengangkat batu membantu sebagian keluarganya yang sedang membangun, maka orang-orang pada mengangkat batu-batu besar, dan Nabi SAW ikut partisipasi mengangkat batu besar itu. Kemudian tiba-tiba saja pamannya datang mengatakan, hai Muhammad. Salah satu pamannya, tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, tapi dikatakan salah satu pamannya mengatakan, hai Muhammad. Kalau tidak salah namanya Zubair di sini. Ya, salah satu paman Nabi SAW mengatakan bahwasanya, hai Muhammad, tidakkah kau buka izarmu dan kau letakkan di punggungmu agar punggungmu tidak luka? Maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak melakukannya. Beliau pun mengangkat batu tersebut, meletakkan. Kemudian sebagian orang melakukan itu, maka Nabi SAW meninggalkannya. Nabi SAW meninggalkannya. Kemudian yang terjadi juga sebelum masa kenabian teman-teman sekalian, yang menandakan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga nabinya Muhammad SAW adalah partisipasinya Nabi SAW di peperangan Fujar. Peperangan Fujar. Ya. Dan ini tentu teman-teman harus kita rentet historinya ya. Dari zaman beliau masih kecil, bagaimana beliau hidup yatim, kemudian bagaimana beliau belajar kepemimpinan setelah dibina atau dididik oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun dari 6 tahun. Karena ibunya meninggal pada saat beliau SAW berumur 6 tahun. 6 tahun sampai 8 tahun pamannya, kakeknya Abdul Muttalib yang merupakan Raja Mekah pada saat itu, atau yang merupakan pemimpin Mekah, yang Nabi SAW dibawa naungannya dan Nabi hadir di majelis-majelisnya dalam memecahkan perkara-perkara orang Mekah, dilatih oleh Allah secara histori kehidupan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian dibina oleh pamannya yang Abu Talib dari umur 8 tahun tadi sampai menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Dan ada 2 fase di situ. Fase pertama adalah mengembala kambing sampai umur 21 tahun, 21 sampai 25 berdagang. Tapi di sini Abu Talib orang yang sangat miskin, tidak punya harta yang banyak, dan kalaupun ada hartanya dihabiskan untuk memberikan minum jemaah haji pada saat itu, atau makanan jemaah haji. Maka yang terjadi, karena suku dari Abdiddar sudah pernah kita sebutkan, mereka berperan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan Mekah ini. Nabi SAW belajar bagaimana menghadapi kehidupan yang susah pada saat itu. Jadi hidup dengan Abu Talib. Kemudian juga Nabi SAW dilatih oleh Allah untuk tidak berbuat kemaksiatan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Kemudian juga yang kita sebutkan lagi sekarang adalah Nabi SAW ikut dalam peperangan. Jadi di masa beliau masih belum menikah, beliau sudah terlatih, pernah mengikuti peperangan. Sehingga ini semua menjadi komponen-komponen yang kalau disatukan memang siap menjadi seorang pemimpin. Ada satu peperangan namanya Harfu Fujar. Harfu Fujar ini teman-teman sekalian ya, adalah peperangan yang melanggar bulan yang dimuliakan. Kalau masih ingat pernah saya jelaskan waktu Abraha membangun gereja Qulais di Yaman, kan ada satu kelompok di Mekah gitu, yang mereka sangat mencintai Mekah, sangat mencintai Ka'bah, tapi mereka punya satu perbuatan yang buruk, yaitu mereka mengganti-ganti bulan. Saya pernah jelaskan surah At-Taubah ayat 36 yang Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya adalah sesungguhnya di sisi Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah ada 12 bulan yang sudah ditentukan sebagai perhitungan roda kehidupan kalian. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, ya Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan di antaranya itu sudah ditetapkan dari sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah diterapkan 12 bulan itu sebelum penciptaan langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang lurus, maka jangan kalian zalimi diri kalian secara khusus di 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian, dan ketahuilah Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Saksi bahasan 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan ini adalah Rajab, kemudian 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nah ini 4 bulan ini bulan hurum namanya. Dari zaman ajaran Ibrahim alaihissalam sampai di awal-awal Islam, ke-4 bulan ini teman-teman sekalian tidak boleh berperang. Tidak boleh berperang.
Tapi orang-orang suku Arab sebelum Islam datang, mereka hidup dari peperangan. Mereka saling menyerang satu sama yang lain, terus mengambil hartanya suku yang lain gitu kan. Nah, ada kelompok dibentuk oleh orang-orang Arab ini di sebelum Islam. Tradisi mereka adalah kelompok ini boleh mengubah-ubah bulan. Boleh mengubah-ubah bulan. Jadi misalnya sekarang Muharram nih, hanya mereka ini yang boleh mengubah, mengatakan enggak, sekarang kita ganti namanya Safar, bulan depan baru Muharram. Ya. Mereka balik-balik supaya bisa menghalalkan peperangan pada saat itu. Seperti itulah ya, itu tradisi mereka. Nah, peperangan itu salah satu tradisi. Sisi yang lain, kalau ada pun peperangan tidak diubah nama bulannya, tetap Muharram, tetap tadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tetap ini. Tapi ada peperangan di sini terjadi. Ada suku menyerang suku yang lain. Namanya Harbu Fujar. Namanya Harbu Fujar. Dianggap peperangan yang bermaksiat, gitulah. Fujar dari kata-kata fajir, fajar. Ya. Nabi SAW pernah menghadiri itu. Jadi ada pernah suku Hawazim namanya. Suku Hawazim ini menyerang Mekah, menyerang Quraisy. Ya. Ini waktu Nabi SAW masih umur belasan tahun ini. Waktu beliau masih jadi penggembala. Kemudian Nabi SAW partisipasi dan beliau satu-satunya riwayat membicara masalah ini adalah hadis sahih yang kata Nabi SAW, kuntu ambulu li a'mami. Aku pada saat Harbu Fujar itu sedang mengambilkan anak-anak panah untuk pamanku. Ya. Ditaruh, dikasih, Nabi SAW kasih pamannya yang melemparnya. Seperti itulah. Yang jelas beliau partisipasi dalam peperangan ini, dan ahli sejarah mengatakan bahwasanya ini juga pendidikan Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi SAW tahu tentang masalah peperangan itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, juga hal yang luar biasa partisipasinya Nabi SAW dalam hilfu fudul namanya. Hilfu fudul. Hilf adalah sumpah, ya. Halafa, yang kata Nabi SAW, man halafa bighairi Allah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah selain nama Allah maka dia telah musyrik, gitu kan. Hilf, halafa, atau orang Arab mengatakan ahlifu billah, aku bersumpah atas nama Allah. Hilf fudul, ya. Fudul punya makna banyak, ya. Di antaranya adalah hak, hukuk, ya, haknya orang lain gitu. Jadi begini ceritanya. Nabi Hilfu Fudul adalah sebagian anak-anak muda Mekah, ya, pada saat itu yang diistilahkan dengan syabab Mekah, ya, pada saat itu mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat bersumpah atas nama Allah depan Ka'bah, mereka akan membela semua orang yang terzalimi dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah, dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah. Jadi mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat untuk itu, siapapun itu. Ini ada sebabnya teman-teman sekalian. Awal kisahnya Hilfu Fudul adalah ada seseorang dari luar Mekah pernah bertransaksi dengan salah satu tokoh Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il. Siapa ini As bin Wa'il? Ayahnya Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu masuk Islam. Al-As bin Wa'il ini tidak, gitu kan. Al-As bin Wa'il ini salah satu tokoh Mekah, pernah dia transaksi dengan satu orang pendatang dari luar Mekah, kemudian dia nggak mau bayar, sudah diambil semuanya, baik saya beli ini semua, dibawa semuanya, sudah ditaruh di gudangnya, kemudian tiba-tiba pada saat pembayaran dia bilang enggak, saya nggak mau bayar. Orang ini sendirian, nggak ada pembelahnya gitu, dari luar kota Mekah. Maka pada saat itu teman-teman, orang ini pun datang, ya, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, nggak ada yang hiraukan, tokoh Quraisy nggak ada yang hiraukan, sampai akhirnya dia menyebutkan dengan syairnya, sungguh Al-As telah berbuat kezaliman dan tidak memberi hakku. Bila kalian wahai para Quraisy tidak menolongku, maka berarti kalian bersamanya dalam hal ini, dan akan aku sebarkan kezaliman ini pada seluruh bangsa Arab. Para tokoh Quraisy waktu itu sempat waktu mendengarkan syair, dan syair pada saat itu luar biasa, ya, sama dengan kita sekarang media. Setiap ada syair baru selalu saja diperebutkan oleh orang untuk dihafal, baik atau buruk. Sampai kadang-kadang kalau kita, dan saya tidak sarankan tentunya, syair-syair masa jahiliyah itu luar biasa sampai merincikan tentang wanita. Bagaimana wanita yang indah itu, bagaimana dalam syair-syair mereka, gitu kan. Jadi ini seperti media kalau kita sekarang cepat sekali menyebar. Orang-orang Quraisy akhirnya takut dengan syair-syair itu, akhirnya mereka terdiam.
Muncullah beberapa anak muda Mekah, masing-masing memiliki yang ayah-ayah mereka juga kepala-kepala suku, yang akhirnya bersumpah di depan Ka'bah dan akan melawan kezaliman walaupun harus menumpahkan darah mereka. Ada ahli sejarah yang mengatakan sebab dinamakan hilfu fudul, sumpah fudul, karena fudul ini adalah nama gabungan nama dari 3 orang yang pertama membentuk hilfu fudul. Semua namanya fadl, semua namanya fadl. Tiga-tiganya maka dikatakan fudul, ya. Tapi yang ini yang lebih kuat bukan itu. Yang lebih kuat adalah fudul artinya hak, ya. Haknya orang-orang. Para pemuda ini sebagaimana saya bilang tadi sepakat akan membela siapapun yang terzalimi di Mekah walaupun harus mengorbankan jiwa mereka, dan mereka mengiklankan itu ke seluruh Mekah dan menjadikan sebagai program siapapun yang mau ikut dibuka. Dan Nabi SAW termasuk salah satu pemuda yang ada di Hilfu Fudul. Nabi SAW bergabung sama mereka untuk membela semua kezaliman. Akhirnya pada saat Nabi SAW bergabung sama anak muda ini, berkumpullah lebih 10 orang pada saat itu. Kemudian mereka mendatangi rumahnya Al-As bin Wa'il. Lalu mereka mengatakan, demi Allah kami telah bersumpah atas nama Allah untuk membela siapapun yang terzalimi. Dan anda telah menzalimi orang yang datang dari luar Mekah. Kalau anda tidak mengembalikan haknya, maka kami akan membunuh anda. Jadi nggak ada alasan lagi. Melihat kejadian tersebut, karena Al-As bin Wa'il ketakutan, dia pun mengembalikan haknya orang tadi. Kenapa kita panjang lebar ceritakan tentang ini teman-teman sekalian? Karena ada hubungannya dengan hukum syar'i. Jadi bukan hanya sekedar historinya Nabi Muhammad SAW, tapi beliau ya juga menyampaikan sebuah hukum kepada kita. Setelah itu, apa kata beliau? Sesungguhnya aku dulu di zaman jahiliyah telah dipanggil untuk hilfu fudul. Demi Allah, kalau seandainya aku dipanggil setelah Islam, aku akan menjawabnya. Aku akan menjawabnya. Jadi hilfu fudul ini terjaga ya dalam hukum syar'i kita. Dalam salah satu athar juga disebutkan Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, pernah memiliki hak yang diambil atau belum dikasih oleh wali kotanya Madinah pada saat itu bernama Al-Walid. Ini gubernur kota Madinah. Lalu Husain berkata, tentu saya tidak perlu masuk ke rincian apa masalahnya, tapi yang jelas Al-Walid, Husain sempat berkata, bila engkau tidak memberikan hakku, maka demi Allah aku akan mengiklankan hilfu fudul. Aku akan mengiklankan hilfu fudul. Maka akhirnya si Al-Walid pun memberikan haknya. Tentu waktu Husain menyebutkan ini, ada banyak sahabat yang mendengar, diantaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Abdullah bin Zubair berkata, demi Allah bila Husain mengiklankannya, maka pastilah aku akan menghenuskan pedangku dan tidak akan memasukkan ke sarungnya sampai haknya dikembalikan dan aku terbunuh membelahnya. Jadi ini adalah bagian daripada syariat kita. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, hilfu fudul ini artinya adalah bekerja sama untuk memberhentikan kezaliman, bekerja sama untuk memberhentikan kezaliman. Dan kaum muslimin diperintahkan bukan hanya membela umat Islam, membela siapapun yang terzalimi. Ada banyak histori berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya di salah satu masa di zaman kejayaan Abbasiyah dulu, pernah pasukan Abbasiyah sangat besar. Terjadi cekcok antara beberapa orang non muslim di luar wilayah kaum muslimin, dan mereka mau berperang nih. Lalu dua-duanya menyurat kepada Khalifah Abbasi minta pertolongan. Dua-duanya kafir, dua-duanya minta pertolongan. Maka berdiskusilah dengan para ulama khalifah, kemudian bertanya, apa saran kalian? Rata-rata semua mengatakan, untuk apa kita campurin? Kafir sama kafir, biarin aja. Tidak usah kita ikut-ikutan. Kecuali kalau mereka menyerang wilayah muslimin. Hampir semuanya begitu, kecuali satu orang yang pada saat itu memberikan saran berbeda. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, kita semua tahu kalau Islam datang untuk rahmatan lil alamin dan Islam datang untuk membela kebenaran. Kita akan menerima penawaran siapa yang benar di antara mereka. Kalau ada yang benar, kita bersama mereka dan kita perangi yang terzalimi, karena Islam memang untuk menegakkan kebenaran. Seperti itulah. Dan ini ada hukum syar'i sendiri tentunya berhubungan dengan masalah ini. Yang jelas Nabi SAW termasuk salah satu dari
anggota Hilfu Fudul itu. Dan berarti beliau sudah menegakkan kebenaran dan keadilan jauh sebelum masa kenabian. Kemudian selanjutnya adalah mulai fase perniagaan Nabi SAW. Dan ini saya sudah jelaskan sebenarnya pada pertemuan lalu tentang masalah julukan Al-Amin yang keluar untuk Nabi SAW. Ya. Dan kita akan masuk ke masalah, saya sudah jelaskan ya waktu itu ya, bagaimana julukan Al-Amin kan muncul ya. Yang jelas Nabi SAW pada saat itu beliau memiliki strategi perdagangan yang sangat luar biasa, karena beliau berdagang, mengambil barang dari orang lain, menyelesaikannya dengan cash walaupun sedikit, kemudian beliau berkeliling untuk membagikan barang-barang dagangannya. Dan karena beliau jujur, apapun yang ditanya tentang produk tersebut, maka beliau selalu menjawabnya. Dan itu tentu setelah Islam ada sabda Nabi SAW, setelah setelah masa penobatan kenabian, ada nanti beliau menyampaikan hadis Nabi hadis beliau yang berbunyi SAW, ya, siapa yang transparan dan terbuka dalam transaksinya, maka Allah akan berkahi transaksi keduanya. Allah akan memberkahi transaksi keduanya. Jadi tidak boleh teman-teman sekalian kalau kita jual mobil kemudian pernah tabrakan kita mengatakan tidak pernah, menutupi aibnya. Ini malah Allah SWT tidak berkahi atau bahkan tidak jadi. Iya pernah tabrakan tapi saya sudah masukkan di bengkel, silakan dilihat misal. Ini salah satu hal yang sangat dijaga oleh Nabi SAW dalam perniagaan begitu. Perniagaan beliau sehingga hanya terkenal sekali dengan keberhasilan dalam berdagang dan dipercaya oleh orang lain. Pokoknya setiap Nabi SAW bawa barang, tidak ada lagi orang yang meragukan masalah itu. Semuanya tinggal langsung membeli dari Nabi SAW. Karena apapun yang ditanya benar. Bahkan kalau ditanya, hai Muhammad ini kualitasnya bagaimana? Oh kalau yang ini lebih baik. Oh kalau kualitas dagangannya si fulan lebih baik. Kalau saya punya nomor 2-nya atau nomor 3-nya atau lebih di bawah daripada itu. Yang jelas disampaikan apa adanya. Maka orang pun suka berinteraksi dengan Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, banyak orang akhirnya menambahkan modal. Seperti kita tahu kalau ada orang jujur, biasanya orang datang kepada dia, kau butuh modal berapa, bagaimana cara kerjasama, karena orang yang terkenal dengan kejujurannya. Maka banyak pedagang-pedagang Mekah yang datang kemudian menawarkan kepada Nabi SAW untuk menitipkan modal mereka. Mulailah Nabi SAW bertambah modalnya, kemudian melakukan hal yang sama. Nabi SAW dengan transparan, semua kelebihan produk, adapun kekurangannya disebutkan. Seperti ini dan seperti itu. Jadi orang jadi tambah ramai membelanjakan barang Nabi SAW. Akhirnya beliau terfikir untuk mengekspansi bisnisnya keluar dari Mekah. Pada saat itu, karena beliau menganggap Mekah sudah cukup dikuasain oleh beliau, maka beliau SAW dan melihat modal yang sangat banyak, coba mengekspansi keluar Mekah. Selama ini beliau selalu ambil dari pedagang-pedagang Mekah saja yang besar-besar. Kalau kita mungkin pemilik-pemilik perusahaan besar sekarang Nabi SAW ingin mengembangkan lebih besar lagi ke perusahaan-perusahaan lah kalau kita sekarang ya, punya perusahaan sendiri. Maka Nabi SAW mengambil modal-modal tersebut kemudian mulai pergi ke negeri Syam, dagang di negeri Syam, ikuti orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy bawa modal dari Mekah, beli barang negeri Syam, kembalikan lagi ke Mekah, gitu kan. Nanti barang dijual di Mekah. Tapi mereka pergi ke negeri Syam membawa uang saja, membawa uang, membawa emas. Mereka tidak bawa produk. Nabi SAW waktu itu mengatur satu strategi yang berbeda. Orang Mekah belum ada yang melakukannya. Semua modal beliau dibelikan produk-produk Mekah. Apa saja yang bisa dibawa dibeli oleh Nabi SAW. Semua uang itu, semua modal dijadikan benda. Kemudian beliau bawa ke negeri Syam, lalu beliau berdagang di negeri Syam, barang-barang Mekah itu. Orang-orang di negeri Syam tidak mengenal produk Mekah selama ini. Akhirnya dibelilah oleh orang Syam dan Nabi SAW mendapatkan keuntungan. Lalu dengan uang keuntungan itu beliau beli lagi barang dari negeri Syam dibawa ke Mekah, sehingga double keuntungannya. Makin masyhurlah nama Nabi SAW. Akhirnya bergabunglah seorang wanita kaya Mekah, Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu tentunya belum masuk Islam, belum ada Islam. Dan dikatakan dalam buku-buku sejarah, Khadijah ini teman-teman sekalian memiliki harta sendirian, dia itu lebih banyak atau bahkan berimbang dengan hartanya seluruh pedagang Mekah. Saking kayanya gitu kan. Orang terkaya Mekah, hartanya Khadijah radhiyallahu anha sendiri, digabung semua pedagang-pedagang Mekah hartanya itu baru sama dengan hartanya Khadijah. Bahkan Khadijah mungkin lebih banyak daripada itu. Khadijah pun akhirnya menitipkan hartanya kepada Nabi SAW, coba ya. Dan Khadijah
ingin memastikan tentang kejujuran yang terkenal itu. Beliau menitipkan seseorang yang bernama Maisarah. Maisarah ini sahaya, hamba sahayanya beliau. Kemudian menitipkan kepada Nabi SAW. Maisarah selama perjalanan terkagum-kagum dengan Nabi SAW. Di antara yang membuat dia sangat kagum adalah beberapa fenomena alam yang terjadi dan bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Di antaranya adalah perilaku Nabi SAW dengan Maisarah beda sekali dengan perilaku siapapun pada saat itu yang menjadi majikan atau tuan bagi seluruh sahaya. Kebanyakan mereka tuh kasar berkata-kata, suka perintah-perintah sembarangan, kadang-kadang sering dipukul, kadang-kadang marah sedikit nggak diberikan makan, gitu kan. Kemudian kalaupun ada keuntungan, ada segala, tidak pernah ada bagi, tidak ada sesuatu yang dikasih, gitu. Maka berbeda sekali dengan Nabi SAW. Nabi kalau makan, panggil Maisarah makan bersama-sama. Nabi SAW kalau istirahat, panggil Maisarah istirahat di sebelahnya. Nabi SAW mengajak ngomong seperti temannya sendiri. Selalu saja begitu, dari pergi sampai pulang. Perjalanan dari Mekah ke negeri Syam sebulan, gitu kan? Itu pun kalau menggunakan kuda yang tercepat. Kalau orang membawa kafilah dagangan lambat, bisa 2 bulan perjalanan. Jadi selama 2 bulan perjalanan, Nabi SAW selalu bermuamalah yang baik dengan dia. Pulang juga begitu. Kemudian fenomena alam yang terjadi adalah sepanjang jalan dia kaget melihat semuanya. Ya, kafilah-kafilah di depan ada kelihatan, di sana kelompok kafilah sekian puluh ekor unta, di sana lagi kafilah banyak padang pasir yang sangat luas. Tapi kafilah Nabi SAW ini yang kebetulan itu cuma Nabi sendiri yang jaga beberapa ekor unta dengan Maisarah. Itu dinaungi oleh awan, tidak panas, padahal lagi terik sekali matahari. Kok bisa awan ini cuma ada di atas kafilah Nabi SAW? Itu Maisarah saksikan sendiri. Pada saat itu lagi terjadi dan sudah sampai di negeri Syam. Kalau teman-teman masih ingat kisah Bahira, ya, pendeta yang pada saat melihat tanda kenabian Nabi SAW di umur 12 tahun itu, subhanallah dengan hikmah Allah, Nabi SAW pada saat itu umurnya sudah sekitar 24 tahun SAW, itu lewat di depan gereja yang sama. Gereja yang dulu dimiliki oleh Bahira, tapi Bahira sudah meninggal dunia. Dan banyak murid-muridnya Bahira situ, pendeta-pendeta yang lain yang sudah memang terbina oleh Bahira ini. Dan selalu diingatkan oleh Bahira, ingat ini masa keluarnya kenabian dan perhatikan baik-baik kafilah-kafilah Arab itu, karena Nabi terakhir itu akan keluar dari kota Mekah sana. Ini kafilah-kafilah mereka yang sering bolak-balik, perhatikan baik-baik. Kalau ada kejadian-kejadian yang unik, maka pastikan apakah ada di antara mereka manusia yang sedang kita cari itu. Salah satu pimpinan pendeta pada saat itu melakukan hal yang Bahira sering lakukan. Setiap hari nongol di jendela gereja ngelihat kafilah-kafilah yang lewat, karena memang ini jalurnya mereka lewat, gitu kan. Terkagetkan pendeta ini pada saat melihat kafilah Nabi SAW. Ini kafilah satu-satunya yang cuma 2 orang, untanya banyak sekali, tapi cuma 2 orang, dan semua kelihatan dari jauh, matahari lagi terang, semuanya kafilah yang berserakan yang sangat banyak. Beda dengan kafilah Nabi SAW, ini ada awan di atasnya menaunginya. Dan ada sebuah pohon di sebelah gereja. Konon ceritanya para Bahira dan temannya ini membangun gereja di situ karena mengetahui tentang histori pohon itu. Histori pohon itu disebutkan dalam Injil, dinukil oleh para penginjil ini sebelum Nabi SAW diutus tentunya. Kalau ada pohon di situ, yang pohon ini mereka tahu semua nabi turun di situ. Pohon ini setiap nabi pasti akan mampir di pohon itu, dan pohon ini subhanallah dengan hikmah Allah tidak pernah ada yang mampir di situ kecuali nabi-nabi, gitu kan. Pada saat Nabi SAW mau istirahat, beliau pun duduk di bawah pohon itu. Ada satu pohon di dekat gereja, pohon kurma, cuma satu pohon. Itu Nabi SAW duduk di situ. Kemudian kafilahnya, unta-untanya disandarkan, Maisarah dipanggil duduk di sebelahnya. Kejadian yang luar biasa pada saat itu disaksikan oleh kepala pendeta adalah pohon kurma itu tiba-tiba menunduk, ya, menunduk dan terlihat sekali sangat jelas, kemudian menutupi Nabi SAW dari panas. Maka dia pun penasaran dan dia berkata, ini mungkin salah satu tanda. Dia pun akhirnya keluar, kemudian coba melihat peluang kapan Nabi SAW berpisah dengan Maisarah. Maisarah sempat pamit sama Nabi SAW ingin mencari, kalau kita mungkin tempat buang air gitu kan, keluar. Maka oleh pendeta ini dikejar. Lalu dia berkata, hai fulan, tunggu sebentar.
Berhentilah Maisarah, ditanya, kalian dari mana? Dari Mekah. Siapa yang bersamamu ini? Seseorang dari kota Mekah, tokoh Mekah yang bernama Muhammad, dan dia punya kafilah dagang gitu kan. Lalu mulailah pendeta ini menanyakan banyak hal tentang siapa namanya, siapa ibunya, siapa ayahnya, segala macam ditanya tentang Nabi SAW secara terinci. Dan semua yang dijelaskan oleh Maisarah yang dia tahu, kalau dia adalah keturunan yang baik, ibunya meninggal pada saat dia masih 6 tahun, ayahnya meninggal pada saat dia di rahim ibunya, kakeknya bina, sekarang bersama pamannya, dan seterusnya, gitu kan. Dan dia terkenal sekali dengan julukan Al-Amin di Mekah. Semua ini ciri-ciri disebutkan yang diketahui oleh pendeta ini adalah ciri kenabian. Lalu kemudian pendeta ini pun setelah pertanyaan yang banyak kepada Maisarah dan dia penasaran, maka dia mengatakan, baiklah kalau begitu, saya berterima kasih atas pendapatmu ini dan saya coba ya akan menyampaikan kepada teman-teman di dalam gereja gitu. Terus si Maisarah bilang, sebentar, boleh saya nanya enggak? Iya. Apa rahasia pertanyaan Anda tadi? Kenapa Anda bertanya seperti itu? Lalu dia mengatakan, pendeta itu mengatakan, dan ini membuat Maisarah kaget, dan nanti ini yang akan disampaikan kepada Khadijah pada saat pulang ke Mekah yang mendorong Khadijah mau menikah dengan Nabi SAW. Salah satu faktornya itu. Maka dia mengatakan, ketahuilah wahai anak muda, karena Maisarah masih muda, masih belasan tahun berumur seperti ini, di bawah sedikit dari Nabi SAW. Ketahuilah, menurut keyakinan kami dan apa yang kami dapatkan dalam Injil, tidak ada yang turun di bawah pohon ini kecuali seorang nabi, Maka ketahuilah yang sedang bersamamu sekarang adalah nabi yang sedang ditunggu, Jadi ceritanya hanya seperti itu saja, tidak ada penyampaian setelahnya seperti apa. Apakah pendeta itu beriman atau tidak? Tidak seperti kisah Bahirah. Kalau Bahirah memang dia sudah berazam, bertekad kalau memang Nabi SAW di masa kenabian dia masih hidup, dia mau beriman. Tapi pendeta ini tidak, dia kembali ke gerejanya, kemudian buku-buku sejarah menceritakan atau memutus sampai itu kisahnya, dan Nabi SAW sudah langsung pergi ke negeri Syam. Saat tiba di negeri Syam, teman-teman sekalian, Maisarah bertambah kagum lagi pada saat melihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dan berperilaku dengan para penduduk negeri Syam. Beliau cepat sekali berbaur, sangat supel, ya, mudah dalam membeli dan menjual. Dan ini subhanallah bagian dari syariat semua nanti setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi gitu kan. Sebagaimana beliau mengatakan, ya, rahmat Allah kan terkena kepada atau akan didapati oleh orang yang selalu mudah dalam bertransaksi, mudah membeli, mudah menjual. Itu adalah salah satu ciri orang beriman ya. Nah, orang beli ya sudah, orang nawar ya sudah, mudahin. Yang penting memang dia tidak dirugikan gitu. Bukan orang yang sudah tahu ada keuntungan masih ditekan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Enggak ada seperti itu. Samhan kata Nabi SAW. Samhan idza ba, samhan idza syara. Ya, dia sangat mudah untuk bertransaksi, menjual dan membeli, semuanya dimudahkan oleh dia. Maisarah melihat itu. Dan Nabi SAW tidak bukan cuma itu. Beliau setelah dapat keuntungan, disimpan di tempat yang aman, Nabi SAW selalu mengeluarkan dan keliling mencari orang-orang fakir di negeri Syam, kemudian membagi-bagikan buat mereka. Kemudian Nabi SAW juga selalu berusaha untuk menguasai seluruh pasar tanpa letih. Beliau keliling ke seluruh pasar lalu menawarkan produk-produknya tanpa letih. Ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain. Ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain. Sampai akhirnya terjadi transaksi. Dan subhanallah di hari Nabi SAW tiba, seluruh produk Mekkahnya habis. Seluruh produk Mekkahnya habis dalam satu hari. Karena Nabi SAW keliling, ya, senyum dengan orang, ramah, mudah. Orang mentransaksi, beli ini berapa, sekian harganya, sekian saja, ya sudah, gitu loh. Dimudahin sama beliau. Maka habis produknya pada hari itu, sallallahu alaihi wasallam. Di hari kedua, beliau sudah bisa membeli barang dari negeri Syam. Dan pada saat beli, karena kemarin dia sangat supel dengan orang-orang sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang pedagang-pedagang di pasar juga memudahkan dia pada saat transaksi. Jadi orang-orang Syam pun pada saat mengatakan Nabi SAW tawar, kain ini berapa? Sekian. Baiklah, bisa saya beli sekian? Enggak bisa, silahkan ambil uangnya. Langsung saja. Maka di hari kedua saja Nabi SAW sudah berhasil membeli seluruh produk yang dibutuhkan dari uang yang ada. Sehingga kafilah Nabi SAW lebih dulu kembali ke Mekah. Dan ini tidak pernah terjadi dalam kafilah-kafilah Quraisy, karena mereka selalu tinggal di negeri Syam lama. Mereka duduk-duduk dulu, mereka mabuk-mabuk, mereka bermain perempuan, mereka segala macam, sudah menjadi tradisi jahiliyah.
Kemudian nanti mereka sudah 2 minggu, 3 minggu baru mereka balik ke Mekah, gitu kan. Jadi pelan-pelan mereka berdagang. Nabi SAW tidak, cepat bekerja dan cepat juga menyelesaikannya, selesai mengeksekusinya. Pulanglah Nabi SAW bersama Maisarah menuju ke Mekah. Pada saat tiba di Mekah, karena kafilah-kafilah dagang Quraisy belum tiba, dan sudah menjadi tradisi juga di Mekah teman-teman sekalian, kalau ada kafilah datang, maka ada orang-orang tertentu, penjaga-penjaga pintu gerbang Mekah itu mengiklankan dengan suara keras, wahai Quraisy, kafilah dagang ada yang datang, gitu. Maka orang-orang Quraisy pada ngumpul. Jadi sebelum masuk pasar mereka sudah keroyokin tuh apa yang mereka mau beli di situ. Gak ada yang sisa baru dijual di pasar. Kafilah Nabi SAW datang, dan ini bukan waktu datangnya kafilah Quraisy. Waktunya sudah mereka tahu lah, sekian waktu datang kafilah, baru mereka datang. Mereka kaget, kok ada kafilah datang nih. Kemudian mereka datang, gitu kan, di luar pintu Bani Syaibah, di luar pintu gerbangnya Mekah. Lalu mereka kaget, kafilahnya Muhammad Al-Amin telah datang, tersebar satu Mekah nih. Ini orang yang kepercayaan sudah datang nih. Walaupun beliau belum lama berdagang dari negeri Syam. Mereka tanya, hai Muhammad, barang dagangan Syam? Kata Muhammad SAW, iya. Boleh kami transaksi? Silahkan. Mulailah mereka memilih produk yang mereka mau. Ini ya Muhammad berapa? Sekian. Baiklah, bisa sekian? Silakan. Dihabisin. Dalam hitungan 1 hari itu juga, dagangan Nabi SAW habis. Gitu. Hari itu juga habis. Belum masuk ke pintu gerbang Mekah, sudah habis. Dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Maka Nabi SAW dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlak yang baik, dan wajar Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, A'udzubillahi minasyaitonir wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maksudnya kau Muhammad secara fitrah kau memiliki akhlak yang sangat luar biasa, mulia sekali. Nabi SAW selalu cenderungnya kepada kebaikan. Kejadian ini akhirnya tersebar di negeri Mekah, di kota Mekah. Pada saat itu kafilah Muhammad Al-Amin datang, kemudian habis dagangannya, dan orang-orang Mekah puas dengan dagangan itu. Nabi SAW pada hari yang sama tidak menunda sama sekali, walaupun dalam kondisi capek, pergi ke rumah Khadijah menyampaikan amanahnya. Ini adalah amanahnya, ini uangnya. Dan bukan cuma Khadijah, karena banyak sekali orang menitipkan uang pada saat itu. Semua diantarkan pada hari itu. Nabi SAW tidak tidur kecuali sudah menyampaikan semua amanah. Ini modalnya, ini keuntungannya, ini modalnya, ini keuntungannya. Semua selesai pada hari itu. Padahal dalam kondisi capek, datang dari safar. Ini sebuah adab yang luar biasa teman-teman bagi pedagang. Jangan tunda-tunda pembayaran, jangan tunda-tunda pengembalian hak orang lain. Langsung pada saat itu kita bisa tidur tenang, kalau meninggal pun jadi aman gitu kan. Maka dibagilah. Karena kejadian ini makin harum nama Nabi SAW. Dan Khadijah pun tidak pakai menunggu lagi, langsung bertanya kepada Maisarah, sebenarnya apa yang kamu lihat pada saat kamu sedang bersama Muhammad? Ceritakan saya kejadiannya. Apa yang terjadi? Kenapa kafilahnya datang lebih dulu dari negeri Syam? Apa yang terjadi pada saat kamu sedang di sana? Gitu kan? Bagaimana dia bermuamalah dengan orang-orang? Gitu. Maka pada saat itu Maisarah menceritakan semua apa yang dia lihat, dari kasus jalan ada naungan awan, dari kasus pohon yang nunduk, dari kasus pertanyaan pendeta, dari kasus Nabi SAW sudah membeli barang-barang dari Mekah kemudian menjualnya di negeri Syam, dan bagaimana dia bermuamalah dengan sangat mudah, bertransaksi, kemudian dalam 1 hari habis semua produknya, hari kedua dia sudah beli produk lagi, kemudian beliau juga segera pulang ke Mekah. Lalu kemudian di pintu gerbang Bani Syaibah sudah diperebutkan oleh masyarakat Mekah, dan mereka puas semua dengan harganya, dan pada hari yang sama sudah dibagikan keuntungannya. Maka pada saat itu perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha ini walaupun pada saat itu berumur 40 tahun tapi terkenal sekali dengan kecantikannya. Dan ini mungkin sudah menjadi sesuatu yang fitrah ya. Kalau seseorang yang berlimpah hartanya, maka segala kebutuhan terpenuhi, itu berpengaruh kepada masalah terlihat tertua atau tidak. Karena orang biasa kalau punya beban hukum, beban masalah ekonomi, masalah-masalah yang dihadapin, kadang-kadang berpengaruh kepada raut wajah. Ya, seperti itulah kurang lebih rasionalnya, gitu. Maka Khadijah terkenal sekali dengan kecantikannya dan selalu dilamar oleh banyak orang Mekah, walaupun beliau sudah menjadi janda pada saat itu. Dan orang-orang yang ditolak ini terkenal. Si fulan melamar Khadijah, ditolak, tersebar beritanya. Khadijah nolak, tidak mau, karena punya kecantikan, punya kekayaan. Ini orang terkaya di Mekah. Baru pertama kali pada saat itu Khadijah yang meminta, meminta kepada Nabi SAW untuk menikahinya. Dan ini belum pernah terjadi. Khadijah selalu menolak lamaran orang gitu. Maka Khadijah berkata kepada Maisarah pada saat itu, setelah menceritakan, saya
akan berbicara sesuatu nanti dengan orang yang akan menyambung lidah saya kepada Muhammad. Cuma bahasa begitulah kurang lebih. Jadi karena Maisarah seorang laki-laki, Khadijah tidak berbicara masalah pernikahan. Lalu Khadijah pun mencari siapa kira-kira orang yang paling pantas untuk diajak ngomong. Ditemukanlah seorang sahabatnya bernama Nafisa. Nafisa sahabat dekatnya Khadijah. Lalu berkata Khadijah, wahai Nafisa, apa kamu sudah tahu cerita tentang Muhammad? Oh belum, kata Nafisa. Kata Khadijah, ceritanya begini loh. Begini, diceritain semua panjang lebar yang Maisarah cerita. Lalu Nafisa juga kaget, seperti itu kah Khadijah? Dia bilang iya. Dan saya punya niat sesuatu yang saya ingin kamu yang menyampaikannya. Kata Nafisa, apa itu? Saya ingin agar engkau menyampaikan kepada Muhammad untuk melamarku. Kata Nafisa, selama ini kau nolak tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya, sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu? Artinya Nabi SAW memang waktu itu pedagang, tapi bukan sekelas levelnya orang-orang nomor satunya Mekah yang melamar Khadijah kemudian ditolak, gitu kan? Maka pada saat itu kata Khadijah, iya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya. Maka Nafisa pun tidak menunda, mengatakan urusan saya akan pergi. Maka waktu itu Nafisa pun mendatangi rumah Nabi SAW, kemudian menemuinya di depan ada keluarga-keluarga pada saat itu. Di antaranya tentu ada Abu Talib pamannya, kemudian ada sepupu-sepupunya gitu kan. Lalu Nafisa mengatakan, wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Kata Nabi SAW, belum cukup bekal. Ini biasanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia begitu ya, kalau bahasa Arab itu minkillati dzatiyat. Orang Arab biasa begitu. Bisa saja dia mengatakan, saya belum punya rumah, karena masih numpang sama pamannya memang pada saat itu. Itu kan masih tinggal sama Abu Talib. Kemudian usaha saya masih baru mulai, ya nantilah. Kalau sudah mantap semua sudah mapan baru saya menikah. Lalu kata Nafisa, ya, wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, ya, kekayaan, kepintaran, gitu kan, kedudukan, semua ada. Kata Nabi SAW, siapa yang kau maksudkan? Kata Nafisa, Khadijah binti Khuwailid, gitu kan? Khadijah binti Khuwailid. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana bisa Khadijah? Mali wal Khadijah, kata Nabi SAW. Bagaimana saya dengan Khadijah? Mustahil lah itu terjadi. Karena Khadijah siapa? Orang yang memang menolak semua tokoh-tokoh satu Mekah, tahu kalau dia tolak tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia mau menikah dengan orang yang tadinya pengembala kambing, kemudian sekarang menjadi pengusaha kecil. Kata Nafisa, itu urusan saya. Yang penting kamu setuju dulu. Kata Khadijah, baik kalau begitu, jangan ditunda, gitu kan? Maka Nafisa kembali lagi ke Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, sudah selesai urusannya. Apa yang sudah selesai? Khadijah sudah setuju, gitu kan? Sudah selesai urusannya. Kapan kita bertemu? Dipanggillah Abu Talib, paman Nabi SAW, menghadap ke rumahnya Khadijah. Dan Khadijah itu ditemanin oleh, ada yang mengatakan yang temanin, waktu itu Nabi SAW dikatakan ditemani oleh pamannya Abu Talib dan Hamzah. Tentu ini sebelum bicara masalah Islam ya. Kemudian dari pihak Khadijah ayahnya sendiri Khuwailid, dan ada yang mengatakan ditemani juga oleh sepupunya Waraqah bin Naufal, ya, pendeta Nasrani nanti yang akan mengakui kenabian Nabi SAW di masa penerimaan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, pada saat itu terjadilah kesepakatan dan akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah. Dan pada saat itu maharnya Nabi SAW yang diberikan adalah 20 ekor unta, ya. Jadi satu ekor unta itu sekarang sudah berapa harganya, ratusan juta, gitu kan? Apalagi ya sampai 20 ekor unta ini. Dan ini bantahan yang sangat jelas kepada para orientalis yang mengatakan Muhammad sengaja menikah dengan orang kaya karena dia ingin membiayai hidupnya. Dan ini tidak benar sama sekali, salah sekali ini. Karena Nabi SAW waktu itu setelah menikah pun sama Khadijah, beliau yang memberikan kebutuhan rumah, nafkah, walaupun tetap memutar modal Khadijah. Karena setelah menikah, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW untuk dikelola, gitu kan? Silakan kelola lalu dipakai bersama-sama, gitu kan? Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian menikah dengan Khadijah, tentunya itu berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dan ini juga sekaligus bantahan yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu, kata orang-orang orientalis ya, dan ini dikembangkan oleh para orang-orang liberal sekarang, kalau Nabi SAW itu menikah
lebih dari satu wanita sampai memiliki beberapa orang wanita itu karena hawa nafsu. Ini pemahaman yang fatal sekali salah. Kenapa? Karena Nabi SAW pada saat menikah dengan Khadijah, sampai Khadijah meninggal Nabi SAW tidak poligami. Beliau sendirian. Padahal pada saat itu Nabi SAW mampu untuk menikah lagi. Sebagaimana kita akan lihat nanti, fase penobatan Nabi itu di masa beliau masih berumah tangga dengan Khadijah. Dan bisa saja beliau menikah pada saat itu. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Dan dalam kondisi Nabi 25 tahun untuk menikah, Khadijah 40 tahun. Gitu kan. Jadi jelas sekali terbantahkan, tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu ini. Dan kita lihat Nabi SAW menikah setelah meninggalnya Khadijah. Ya, setelah meninggal Khadijah, barulah masuk wahyu turun menyuruh Nabi SAW untuk mengizinkan Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Kemudian baru menikah dengan Aisyah. Kemudian baru datanglah wanita-wanita yang lain. Setelah itu yang dinikahi Nabi SAW, itu pun wahyu dari langit. Bukan keinginan Nabi SAW. Karena perilaku Nabi, perkataan Nabi semua dikontrol oleh wahyu. Gitu kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi perilaku dan keputusan Nabi SAW itu dikontrol oleh wahyu. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku dinikahkan. Maksudnya Allah perintahkan untuk menikahi dengan wanita-wanita ahli surga. Artinya yang sudah menjadi istri Nabi SAW adalah wanita ahli surga. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu dari seluruh istri Nabi SAW semuanya janda. Kecuali Aisyah radhiyallahu anhu najma'in. Aisyah saja yang perawan, yang lainnya janda. Kalau Nabi SAW mau nikah dengan perawan, tidak ada yang nolak. Waktu Nabi SAW mau melamarkan Usama bin Zaid, ya, anaknya Zaid bin Haritha, kepada seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya di Madinah, orang tuanya perempuan ini mengira Nabi SAW yang melamar. Sampai mereka mengatakan, kalau Rasulullah SAW pintu rumah kami terbuka, mau jadi istri berapapun tidak ada masalah. Tapi akhirnya mengatakan, enggak, ini perintah Nabi SAW untuk menikahkan dengan Usama bin Zaid. Lalu ditanyalah kepada anaknya mengatakan, kalau perintah Nabi SAW saya akan patuh. Lalu menikahlah Usama dengan anak perempuan itu. Jadi Nabi SAW bisa menikah dengan perawan semuanya, kalau Nabi SAW mau. Berarti tidak ada hubungannya sama hawa nafsu. Ada pernikahan Nabi SAW teman-teman kadang-kadang karena ingin mengangkat kedudukannya para sahabat. Seperti misalnya beliau menikah dengan Aisyah, dengan Hafsah, radhiyallahu anhu ajma'in, ini untuk mengangkat kedudukannya Abu Bakar sama Umar, dan menjalin persahabatan yang bagus gitu. Dan ini hal yang kadang-kadang hilang di antara kaum muslimin ya. Ini sunnah Nabi SAW teman-teman sekalian. Bahwasanya kita menawarkan anak kita menikah dengan sahabat kita. Karena itu kalau sahabat itu adalah orang yang baik karena keimanannya, ini adalah contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar yang akhirnya menjalin hubungan persaudaraan dengan Nabi SAW karena menikahnya anak mereka. Terkadang Nabi SAW menikah demi untuk mengislamkan suku. Seperti misalnya pada saat beliau menikah dengan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Pada saat suku ini diserang, gitu kan, Bani Mustalik namanya, diserang oleh Nabi SAW. Nanti akan kita bahas masalah peperangan itu ya. Pada saat Nabi SAW menyerang Bani Mustalik dan menang, semuanya karena mereka melawan pada saat itu, dikalahkan, semuanya jadi tawanan. Juwairiyah binti Harith ini radhiyallahu anha menjadi bagian dari tawanan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tawarkan, hai Juwairiyah, mau enggak kamu masuk Islam? Saya bebaskan kamu dari keterbudakan. Kata Juwairiyah, tentu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa tiba-tiba kau mau masuk Islam nih? Kata Juwairiyah, sebelum anda datang wahai Rasulullah, saya melihat ada cahaya dari Madinah masuk ke kamar saya, dan saya menampilkan itu adalah anda yang datang. Maka saya menerima ini. Kata Nabi SAW, kalau begitu saya ya menerima keislamanmu dan juga menerima sebagai istri. Menikahlah Nabi SAW. Pada saat itu, karena masuk Islamnya Juwairiyah dan dia adalah anaknya Harith. Harith ini kepala suku Bani Mustalik. Melihat kejadian pernikahan Nabi SAW yang resmi dengan Juwairiyah ini, seluruh sahabat melepaskan Bani Mustalik, tawanan. Sudah, karena ini adalah Nabi menikahi anak kepala suku kalian, kami bebasin kalian. Tidak ada tawanan sama sekali. Gara-gara itu teman-teman masuk Islam orang-orang, gitu kan. Jadi memang ada maslahat di situ. Bukan cuma sekedar, tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu nih. Dan memang subhanallah saya temukan teman-teman orang yang melakukan poligami dengan tujuan hawa nafsu ini hancur ini. Hanya untuk berbangga-bangga, iya. Kalau dia mengatakan saya punya istri dua, saya punya istri begini, itu tidak akan bertahan lama. Dan tidak ada sesuatu yang mau dibanggakan. Orang yang melakukan poligami teman-teman menambah ekstra
sesuatu, ekstra tenaga, ekstra duit, ekstra waktu, ekstra semua. Bukan cuma pikiran masalah biologisnya gitu kan. Biologis setengah jam selesai, 1 jam selesai, tapi orang setelah itu harus berikan nafkah, harus berikan perlindungan, harus berikan pendidikan. Ini semua yang harus difahami gitu kan. Jadi Nabi SAW tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah, dengan hawa nafsu ini. Karena dari mayoritas kehidupan kita, biologis adalah salah satu substansial kecilnya saja. Kehidupan luas sekali, gitu kan? Seperti contoh juga Nabi SAW menikah karena merasa kesian dan mau membantu. Menikahnya Nabi SAW dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah lebih tua dari Nabi SAW. Dan memang di akhir-akhir hidup beliau tidak bisa melayani Nabi SAW dari sisi biologis sampai beliau menghibahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Jadi banyak sekali hukum-hukum di sini. Di antaranya juga Nabi SAW menikah untuk menjelaskan hukum syar'i, seperti menikahnya Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash, mantan istrinya Zaid bin Harithah. Dan ini subhanallah, saya lihat ada satu cuplikan orang yang murtad dari Islam, entah dari mana manusia ini gitu kan, orang Indonesia. Kemudian dia mengatakan, saya adalah dulu orang yang fanatik dengan Islam, apa segala buktinya anak saya namakan dengan nama-nama Islam. Kemudian saya tidak temukan kebenaran lah dan segala macam hal. Lalu dia menuduh-nuduh Nabi SAW. Kalau Nabi SAW itu melanggar semua apa yang dia ucapkan. Seperti misalnya umatnya boleh menikah 4, kemudian dia menikah lebih daripada itu. Dan ini orang yang tidak faham hukum syar'i. Khusus berhubungan dengan Nabi SAW ada namanya khususiyatun Nabi SAW. Ada memang hal yang khusus buat beliau. Menikahnya tidak terbatas seperti umatnya memang. Nabi SAW memang begitu. Beliau punya puasa wisol namanya, puasa yang bersambung kan. Yang Nabi SAW tiap hari, kalau beliau puasa, misalnya hari ini, sambung besok. Nanti kalau maghrib beliau masih kuat, beliau sambung lagi hari ketiga. Waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ingin mencontoh itu, kata Nabi SAW tidak bisa. Kalau kau Ibnu Umar mau puasa, maksimal sehari puasa, sehari berbuka puasa. Ini khusus untuk Nabi SAW memang. Penerimaan wahyu khusus untuk Nabi SAW memang. Itu kan? Jadi memang beliau penentu keputusan, ada khususiyatun Nabi SAW. Yang penting dia mengatakan begini, salah satu perkataan yang berhubungan dengan tema kita, karena itu panjang kalau kita ingin bahas tentunya. Dia bilang Nabi Muhammad itu sendiri melanggar apa yang dia titahkan. Seperti misalnya dia menikahi mantan anak mantunya. Nah, ini pernyataan yang fatal sekali, salah ini. Dia bilang menikahi Zainab binti Jahash, mantan anak mantunya. Dari mana anak mantu Nabi ini? Suami Zainab binti Jahash, Zaid bin Harithah, bukan anaknya Nabi ya. Hamba sahaya Nabi yang dibebaskan. Pernah ternisbatkan namanya Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad karena waktu itu Nabi SAW, nanti akan kita ceritakan kisahnya itu ke depannya, itu pernah Harithah datang lalu mencari tahu mana anaknya. Keliling, karena Harith adalah orang yang terkenal di sukunya. Kemudian dia pun keliling mencari, waktu terjadi peperangan antara suku dia dengan suku yang lain, dikalahkan sukunya Harithah ini, kemudian ditawanlah semuanya termasuk Zaid ini. Dijuallah Zaid dari pasar ke pasar sampai di pasar Mekah. Khadijah beli, waktu sudah menikah dengan Nabi SAW Khadijah, lalu kemudian Zaid bin Harithah dihadiahkan oleh Khadijah untuk Nabi SAW. Lalu Harithah datang ke Mekah, nyari tahu informasi anaknya mana nih. Dia dengar anaknya ada di salah satu toko Mekah. Datanglah dia ke Mekah setelah menikah Nabi SAW dengan Khadijah. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, Zaid ini bukan budak, bukan sahaya. Ceritanya gini, suku saya sama satu suku pernah berperang, kami kalah, lalu kami dijadikan sahaya, gitu kan? Dijual belikan. Jadi Zaid ini orang bebas. Saya ingin tebus, berapa kau minta bayaran, saya akan bayar. Kata Nabi SAW, tidak usah tebus apa-apa. Supaya bijaksana, kata Nabi, tanya aja Zaid. Zaid ini maunya ikut saya atau ikut anda? Gitu. Kalau dia mau pilih anda sebagai orang tuanya, silahkan ambil saja, nggak usah bayar apa-apa, bebas Zaid. Kata Harithah, luar biasa ini, akhlak yang luar biasa. Dia bilang bijaksana sekali. Baiklah, saya temuin Zaid. Ditemuin Zaid. Lalu ayahnya Harithah kaget waktu dengar jawabannya Zaid. Gitu kan. Maka kata Harithah, hai Zaid, kau tahu saya adalah ayahmu dan Muhammad orang yang sangat bijaksana. Kau akan bebas dari keterbudakan hanya dengan ikrar perkataan mulutmu mengatakan saya memilih ayahku. Kau akan bebas, kau akan pulang, kau jadi anak kepala suku, menjadi penggantiku nanti. Jadi seperti jadi raja nanti. Apa kata Zaid? Saya tidak mungkin ayah memilih orang lain setelah Muhammad. Enggak ada lagi. Orang ini mengalahkan ayah saya sudah.
Gitu. Nggak bisa, gitu kan? Maka yang terjadi, Harithah pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, sungguh dia memilihmu. Maka aku cuma titipkan supaya dia dijaga dengan baik. Nah semenjak itu, namanya Zaid bin Harithah diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Terkenal di Mekah pada saat itu diganti. Jadi kesannya kayak menjadi anak angkatnya Nabi, gitu kan? Sampai turun firman Allah yang melarang untuk menisbatkan Nabi, nama seseorang kepada Nabi. Yang bunyinya, a'udzubillahi maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah seseorang di antara kalian, tapi dia adalah penutup para nabi dan rasul. Baru diubah kembali menjadi Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ini bukan anaknya Nabi. Jelas ya? Nah, waktu Zaid bin Harithah mau menikah, oleh Nabi SAW diisyaratkan, atau Zainab binti Jahash mau menikah. Ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Wanita mulia di Mekah, orang yang punya kedudukan sangat tinggi, gitu kan? Zaid bin Harithah mantan budak. Waktu Zainab mengatakan, ya Rasulullah saya mau nikah, tunjukkan saya laki-laki yang baik. Kata Nabi SAW menikah dengan Zaid. Zainab pertama berat. Artinya masih ada secara kejiwaan. Dia tokoh Mekah, terkenal dengan kedudukannya, lalu menikah dengan orang sembarangan. Dalam bahasa tanda kutip di sini ya. Maka Nabi SAW mengatakan itu pilihan yang terbaik. Akhirnya Zainab pun menikah dengan Zaid. Berjalan waktu ternyata kejiwaan Zainab terganggu. Jadi tetap saja dia mengatakan setelah itu, ya Rasulullah, saya setiap kali lihat Zaid, yang saya bayangkan sahayanya dulu. Saya jadi berat untuk itu. Selalu merasa kalau mau disentuh sama dia jadi masalah nih. Kejiwaan saya gimana? Kata Nabi SAW, sabarlah, bertakwa kepada Allah. Gunakan keimanan. Tapi berkecamuk terus. Sampai akhirnya sering cekcok antara Zainab sama Zaid. Akhirnya terakhir Zaid pun dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kayaknya sudah tidak bisa dipertahankan. Baik, kalau tidak bisa dipertahankan, berpisahlah. Waktu berpisah, Allah SWT turunkan firman-Nya yang menekankan kalau kami setelah Zaid selesai dari urusannya dengan istrinya, kami menikahkan. Kami menikahkan kaum Muhammad sama mantan istrinya, sama Zainab itu, agar jelas bagi orang-orang beriman, ya, kalau mantan istrinya anak angkat atau orang yang numpang di rumah, itu bukan mahram. Hukum syar'i di sini, ya kan? Saya mengambil ini contoh saja, anak laki-laki saya ambil dari tempat anak yatim, kemudian saya besarkan di rumah saya, tumbuh besar dan seterusnya, sampai menikah saya nikahkan. Kemudian satu waktu dia menikah, cerai dengan istrinya. Istrinya itu bukan mahram saya, bukan, karena ini cuma anak yang tinggal di rumah saya, bukan anak kandung, gitu kan? Jadi ada hukum syar'i sama dengan istri paman. Istri paman itu yang sering kita bilang Indonesia tante itu bukan mahram ya. Karena kalau cerai sama paman kita boleh nikah dengan dia. Kan gitu. Suami tante yang biasa di Indonesia dipukul rata semua dikatakan om. Oke lah, dipanggil om misalnya. Ya. Loh, ya betul. Tapi itu bukan mahramnya ya. Bukan mahram. Jadi tidak boleh salaman memang. Hukum syar'i, karena kalau cerai sama tantenya, maka boleh nikah sama ponakannya si perempuan itu. Yang tidak boleh menggabungkan dalam poligami ponakan sama tante itu hukum syar'i, tapi bukan mahram tetap. Jelas ya? Nah, ini yang dibahasakan di sini. Jadi kadang-kadang Nabi SAW menikah memang untuk wahyu menyampaikan penjelasan hukum, seperti pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan Nabi SAW dari Khadijah, diberkahi pernikahannya sehingga dikaruniakan 6 orang anak. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Laki-laki yang sudah jelas Qasim, makanya julukan Nabi SAW Abul Qasim. Dan Qasim meninggal, yang lebih kuat riwayat sebenarnya dikatakan masih kecil, tapi ada riwayat menjelaskan pada meninggal di umur dia sudah bisa menunggangi kuda. Dan itu di zaman dulu sekitar umur 7-8 tahun. Kemudian Abdullah menikah di umur sekitar 2 tahun ke bawah. Lalu kemudian 4 anak perempuan Nabi SAW, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in, ini semua adalah hidup bersama Nabi SAW, dan akan kita sebutkan nanti mereka termasuk adalah orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi SAW. Tentu setelah menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah, maka kedudukan beliau makin mulia ya. Dan sekarang Nabi SAW pindah dari fase kehidupan yang susah bersama Abu Talib tadi, sudah merasakan bagaimana kehidupan miskin, gitu kan? Bagaimana merasakan hidup kerja keras, gitu kan? Dan sekarang pindah ke fase kehidupan orang terkaya di Mekah. Jadi Nabi SAW sudah lalui semuanya nih.
hidup susah, hidup bekerja. Sekarang ini orang terkaya di Mekah yang menjadi istri beliau. Rumahnya sangat mewah, segala macam ada. Nabi SAW juga sudah melalui fase kehidupan itu. Ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. Kejadian yang lain adalah di Mekah sebelum masa kenabian pernah Ka'bah teman-teman sekalian roboh. Sebagian bangunannya rusak. Rusaknya Ka'bah ini disebutkan oleh ahli sejarah, berselisih mereka tentang masalah penyebabnya. Tapi kalau kita gabungkan semua, intinya Ka'bah pada saat itu rusak dan mau dibangun. Ada yang menyebutkan bahwasanya sebabnya, karena ini memang sebelum Islam ya. Jadi memang dilihat fase-fase sejarah sebelum Islam gitu. Maka Mekah sempat tertimpa banjir yang besar pada saat itu. Dan ini juga memang kita perlu tahu Ka'bah itu berada di lereng gunung dan dihimpit oleh gunung. Makanya kalau tidak salah tahun 1940 sekian itu pernah hujan lebat Mekah dan akhirnya banjir juga karena lembah, memang lembah, mudah banjir di situ ya. Ini penyebab yang pertama yang disebut oleh ahli sejarah. Penyebab yang kedua adalah ada seorang wanita dari penduduk Mekah, dia membawa dupa, tempat bakaran dupa yang ada bara apinya, kemudian dia bawa, niatnya ingin mewangikan orang lagi tawaf gitu kan. Tapi rupanya waktu dia mendekati Ka'bah, arangnya itu tumpah, jatuh, dan Ka'bah waktu itu ada kiswah, sehingga terbakar kiswah tersebut dan akhirnya susah untuk dipadamkan lagi. Karena di Mekah tidak semudah itu mendapatkan air gitu kan. Maka terbakarlah dan rubuhlah sebagian bangunannya. Penyebab yang ketiga adalah banyaknya kiswah yang ditimpakan di atas Ka'bah. Jadi kiswah ini kan kain Ka'bah. Setiap ada tokoh-tokoh Mekah datang, selalu kayak raja misalnya, dia datang, dia mengatakan belikan kiswah buat Ka'bah, taruh di atas kiswah. Jadi Ka'bah ini disusun-susun kiswahnya. Saking banyaknya kiswah, sampai puluhan bahkan ratusan kiswah di situ, membuat bangunannya nggak bisa tahan karena beratnya kain itu. Akhirnya robohlah bangunan Ka'bah itu. Gitu kan. Tentu tidak roboh semua ya, tapi sudah roboh sebagiannya dan terbuka bagian atasnya. Ini yang disebutkan oleh para ahli sejarah tentunya. Kemudian penduduk Mekah teman-teman sekalian, intinya itu adalah sebab-sebabnya ya. Penduduk Mekah lalu segera berkumpul, kemudian mencari jalan keluar, kira-kira bagaimana cara membangun Ka'bah. Namun pada saat itu masyarakat Mekah tidak tahu membangun bangunan yang kuat, yang terbuat dari batu, kayak kita sekarang batu disusun, itu mereka tidak tahu. Makanya tradisi rumah-rumah Mekah dulu semua dari tanah liat saja. Tanah liat. Dan tanah liat itu hanya dikeringkan, dikenakan matahari, kemudian mereka tempel-tempelin, susun-susun. Seperti itu saja. Enggak lebih daripada itu. Makanya rumah-rumah mereka itu seringkali dalam hitungan seminggu, 2 minggu, sebulan diperbaharui lagi, pasang lagi tempel tanah baru lagi. Seperti itulah. Cuma tanah liat saja. Gitu kan? Dan di atas, di bagian atap itu tidak ada yang ditutup. Enggak ada bagian atap. Mereka hanya meletakkan pelapa-pelapa kurma saja. Pelapa-pelapa kurma saja. Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian, ini tentu yang dinukil oleh para ahli sejarah ya tentang masalah itu. Tapi intinya mereka tidak bisa membangun dengan batu dan juga mereka tidak tahu bagaimana menguatkan bangunan dengan kayu. Padahal kayu-kayu juga bisa didatangkan, tapi mereka tidak bangun pada saat itu. Para pemuka Mekah coba mencari informasi bagaimana caranya supaya kita buat bangunan yang kuat, jangan seperti rumah-rumah kita ini. Dan mereka setelah mencari informasi bagaimana membangun dengan batu, mereka tidak temukan satupun ada, kalau kita sekarang insinyur yang bisa membangunnya. Kemudian juga mereka tidak punya kayu. Ada seseorang dengan hikmah Allah mendengar bahwasanya ada kapal kayu besar tenggelam. Kapal itu semua penumpangnya mati, nggak ada lagi pemiliknya, gitu kan. Kemudian kapal itu muncul lagi di permukaan, tapi sudah nggak dihiraukan, nggak ada orang hiraukan lagi. Itu ada di pelabuhan kalau sekarang Jeddah, gitu kan. Mereka mendengar karena Jeddah sudah ada, gitu kan, dari zaman dulu. Orang-orang Quraisy kalau mau ke negeri Syam, mau ke Afrika, mereka menyeberang dari situ. Maaf, bukan ke negeri Syam ya, ke Afrika. Maka pada saat itu pun mereka sepakat mendatangi siapa yang bertanggung jawab tentang kapal itu, cari-cari informasi, masih ada ahli warisnya, pemilik kapal itu,
Ditanyalah, kami ingin mau mengambil kayu-kayunya, bagaimana? Mau dijual, mau di apa ini? Oh enggak usah, kami hibahkan saja, silakan. Maka kayu-kayu itu diambil oleh orang-orang Quraisy, dibawa ke Mekah untuk dipakai pondasi Ka'bah. Kemudian dengan hikmah Allah juga, ada seorang penduduk Mekah datang dari luar Mekah, dia membeli seorang hamba sahaya di pasar hamba sahaya dari Afrika orang ini, dan kebetulan orang ini mahir dalam membangun susunan batu. Maka dengan kejadian ini termudahkanlah urusan mereka. Kayu sudah ada, kemudian ada orang yang bisa membuat cetakan-cetakan batu yang diambil dari mengambil batu-batu gunung, kemudian bagaimana cara menempel batu satu sama yang lain. Maka mulailah mereka akan membangun Ka'bah. Hanya saja ada lagi satu cerita di sini teman-teman sekalian yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Pada saat itu, waktu mereka sudah ngumpulin duit semua, ternyata orang-orang Quraisy menggabungkan antara harta halal sama harta haram. Ada juga mereka punya harta haram, seperti ada banyak masyarakat Mekah yang suka mendatangkan penari-penari dari luar, kemudian dipersewakan gitu kan. Kemudian mereka juga punya hasil rentenir, ngambil-ngambil uangnya. Ada juga orang yang halal, dia punya tanah yang dia bangun kebun kurma, dia bangun apa, kemudian dia punya kemudian lalu dia jual, atau dia punya peternakan turun-temurun dari uang yang halal lalu dia transaksikan. Bercampur baur lah intinya. Pada saat mereka mau mengumpulkan harta itu dan mereka mau mulai, ada orang yang mau mulai untuk mendekati Ka'bah, mereka kaget dan menemukan di dalam Ka'bah ada seekor ular. Ular ini badannya hitam dan kepalanya putih. Setiap kali ada orang yang mendekat selalu diserang oleh ular ini. Mereka bingung, apa penyebabnya nih? Enggak mungkin, ini rumahnya Allah. Karena orang-orang Quraisy tahu ini rumahnya Allah. Hanya saja mereka berbuat kemusyrikan ya. Mereka yakin bahwasanya batu-batu bisa jadi perantara dengan Allah. Hanya karena itu, tapi mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah. Mereka tahu dulu ada Nabi Ibrahim. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Kita sudah tahu kisah bagaimana waktu Abraham mau menghancurkan Ka'bah, mereka sangat khawatir gitu kan, dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu sepakat tokoh-tokoh Quraisy kumpul lagi di Rauna 2, kira-kira apa ini? Mungkin ada uang-uang haram nih, keluarkan uang-uang haramnya. Dikeluarkanlah uang-uang haram itu. Dikeluarkan uang-uang haram itu. Sampai tinggal uang halal saja. Waktu mereka sudah keluarkan uang haram, dari perzinahan, dari riba, dari segala macam dikeluarkan, tinggal uang-uang yang halal saja. Maka mereka semua menyaksikan pada saat itu ada seekor burung datang dari arah timur yang warnanya mirip dengan ular tersebut, datang lalu masuk dari atas Ka'bah, mencengkeram ular itu, kemudian membawanya pergi ke arah barat. Pada saat itu teman-teman, setelah selesai itu, mereka tidak ada yang berani mendekati Ka'bah. Tidak ada satupun orang yang berani mendekati Ka'bah. Apalagi mereka sudah tahu dan mereka saksikan sendiri dan dinukil cerita satu sama yang lain, dan pada saat itu masih hidup sebagian tokoh-tokoh Mekah yang menyaksikan kasus Abraha yang dihancurkan oleh burung ababil. Maka yang terjadi, mereka tidak berani sama sekali mendekati. Mereka bilang, Abraha dengan pasukannya saja mendekati Ka'bah Allah hancurkan, apalagi kita yang datang mau mencabut batunya Ka'bah. Ini berbahaya. Mereka ketakutan, tidak ada yang berani sama sekali. Satu hari lewat mereka tidak berani, 2 hari lewat mereka tidak berani, sama sekali mereka tidak berani. Sampai datang ayahnya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Ini salah satu tokoh Quraisy. Dia mengatakan, aku akan memulainya. Mulai datang dia ambil kampaknya, mulailah dia jatuh-jatuhin tembok-tembok yang ada. Memang ini harus diruntuhin dulu, karena ini tanah liat semua. Dijatuhin dulu, kemudian baru disusun batu yang rapi. Barulah mulai mereka hancurin. Orang Mekah semua lihat dari jauh, enggak ada yang berani bantu, gitu kan. Dibiarin saja Al-Walid ini. Teruslah dia bekerja sampai dia capek, keringatan. Lalu dia bilang, hai Quraisy, bantu. Mereka bilang, tidak demi Allah. Sampai kami lihat besok kau masih hidup atau tidak. Kalau Allah tidak apa-apain kamu, baru kami bantu. Tunggu sampai besok. Dan betul, enggak ada orang kerja. Tunggu sampai besok, Al-Walid mulai kerja lagi besok, ya. Waktu besok harinya mulai dikerja lagi, dilihat tidak ada apa-apa, barulah mereka potong royong, ya, karena takutnya mereka pada saat itu. Lalu kemudian mereka mulailah merame-rame membersihkan Ka'bah dan seterusnya, dirapikan sampai tiba pada pondasinya.
Sampai pindah pada manusia. Dan pada saat itu dinukil dalam buku-buku sejarah teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy sambil ngangkat batu, sambil hancurin sesuatu gitu kan, itu mereka mengatakan, ya Allah kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, ya Allah kami tidak ingin kecuali kebaikan, takut Allah murka. Jadi mereka sebenarnya punya keimanan pada saat itu ya, tapi tanda kutip di sini masalah rububiyahnya. Mereka menginginkan kata Allah itu ada, tapi mereka masih menyembah-nyembah berhala. Dan memang karena itu istilah musyrik keluar. Musyrik itu adalah orang yang mempartnerkan Allah sama makhluknya, walaupun dia beriman sama Allah. Kan begitu. Jadi mereka ini sama. Orang yang kekal di api neraka nanti adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Musyrik adalah orang-orang yang mungkin beriman sama Allah, tapi mereka masih mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Saya katakan dalam tulisan saya teman-teman, dari kisah ini, di kisah tadi terdapat pelajaran yang agung bahwa bagaimana penduduk Mekah mengenal Allah yang Maha Suci dan sangat yakin kalau Ka'bah adalah rumahnya sehingga mereka memuliakannya. Hanya saja mereka mempartisipasikan Allah Maha Suci dalam hal ibadah dengan makhluknya yang merupakan benda mati yaitu batu. Berapa banyak muslimin terjerumus dalam perilaku yang sama di zaman kita sekarang. Mereka yakin Tuhan mereka Allah Maha Suci, hanya saja mereka masih meminta-minta kepada benda mati seperti kuburan, pohon dan juga tulisan yang dikultuskan memiliki kekuatan seperti jimat-jimat dan segala. Ini adalah sama dengan perilaku orang-orang Quraisy dulu. Apa bedanya? Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kepada Nabi SAW, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy itu yang menolak dakwamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan mengurusnya serta menciptakan dan mengurus matahari dan bulan, mereka akan mengatakan Allah. Dan mereka tahu ada Allah. Terus ditanya, tanya kalau gitu hai Muhammad, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu? Mereka tahu batu yang mereka pahat-pahat sendiri, ngapain mereka sembah? Allah sebutkan juga melalui lisan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah, dan Allah tidak butuh perantara benda mati, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala memang meminta kita agar selalu langsung berdoa padanya, gitu kan? Kecuali memang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seperti kita disuruh sujud menghadap Ka'bah. Betul memang dia batu, tapi ada perintah, gitu kan? Kalau perintah Allah ke pohon, kita ke pohon, ke laut kita ke laut, karena kita orang mukmin, yakin kepada Allah. Tapi kalau tidak ada perintahnya, seperti kasus misalnya Hajar Aswad yang pernah Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau berdiri di depan Hajar Aswad dan beliau sangat tinggi besar postur tubuhnya, sengaja teriak dengan keras mengatakan, demi Allah wahai Hajar Aswad, sambil tawaf beliau teriak supaya orang dengar semua, gitu kan? Saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Pelajaran apa di sini teman-teman sekalian? Hajar Aswad hanya dicium, enggak lebih daripada itu. Tidak usah gosok-gosok kopiahnya. Iya. Kenapa Pak digosok? Wangi. Pastilah wangi itu. Dikasih minyak wangi sama Rasul. Bayangkan orang jutaan orang yang cium, harus dikasih minyak wangi memang. Kan gitu. Jadi Hajar Aswad kita hormati, ciumi karena Nabi SAW cium, kan gitu. Dan ini pelajaran besar dari Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab di zaman khilafah beliau menebas pohon namanya pohon Bayatur Ridwan. Nanti kita pelajari ini di Sulh Hudaybiyah, gitu kan. Ada pohon di situ, Nabi SAW pernah membaiat 1398 sahabat untuk berperang melawan Quraisy kalau Utsman bin Affan tidak kembali dari Mekah. Waktu itu ditahan Utsman bin Affan oleh Abu Sufyan, gitu kan. Yang jelas pada saat itu teman-teman, pada saat di zaman khilafahnya Umar sudah mulai orang datang ke pohon itu, sholat di situ, kemudian ngambil daunnya, apalah segala macam. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab suruh tebang pohon itu. Gak ada hubungannya. Setelah baiat pun Nabi SAW tidak pernah bilang datangi ya pohon itu, hormatilah pohon. Tidak ada sama sekali perintahnya, gitu kan. Lalu kenapa kita harus berlebihan? Sama dengan Jabal Nur, tempatnya Gua Hira. Nabi SAW hanya datang pada saat itu saja penerima wahyu. Setelah itu tidak pernah Nabi datang lagi. Tidak pernah Nabi datang lagi, tidak pernah Nabi SAW perintahkan, tidak pernah ada wahyu menyampaikan kita untuk ke sana. Kenapa ada jemaah haji yang umur naik ini ke atas, sholat di atas nih, gitu kan? Ini kalau diingatkan harusnya paham, gitu kan? Jadi harus diperintahkan, harus dilakukan, harus ditinggalkan karena Nabi SAW tidak pernah contohkan masalah itu. Banyak sekali ya berhubungan dengan masalah ini. Sampai kalau kadang saya bimbing umroh itu dari Tur City saya cuma sampaikan ini loh, gua Jabal Nur, ini gua Hira. Kisahnya seperti ini. Enggak ada perintah untuk turun, misal. Sama dengan Jabal Thur, tempat Nabi SAW bersembunyi sebelum hijrah ke Madinah. Nanti akan kita sebutkan dalam
materi hijrah ke Madinah. Jadi memang harus difahami nih teman-teman sekalian. Baiklah. Pada saat tiba di dasar Ka'bah, teman-teman sekalian, penduduk Mekah dalam beberapa buku sejarah disebutkan menemukan ada batu hijau warnanya. Disebutkan begitu. Batu warna hijau dan sangat besar batu itu. Mereka tadinya ingin mengangkat batu itu dan memang mau menggali sampai ke dasar, sekian dasar untuk membangun pondasi yang kuat. Tapi waktu mereka coba menancapkan ya, alat mereka dan dicoba dibongkar dengan sebagian orang dan terangkatlah batu tersebut, tiba-tiba dari bawah batu itu keluar cahaya yang sangat terang yang sampai menyilaukan mata mereka. Dan pada saat itu tiba-tiba saja alat mereka tercabut dan batu itu tertutup kembali. Maka semua Quraisy sepakat mengatakan jangan ada yang ganggu, biarkan pada tempatnya itu. Lalu mulailah mereka bangun di atas itu. Mulailah mereka bangun di atas pondasi yang sudah ada itu. Dibangunlah Ka'bah. Karena biaya yang sedikit teman-teman sekalian, akhirnya Ka'bah tidak bisa lagi sebesar awal. Di zaman Ibrahim alaihissalam, kalau kita ibaratkan misalnya laptop ini contoh saja. Jangan dipelintir lagi perkataan saya ya. Ini contoh saja. Kalau ini Ka'bah, di sebelah Ka'bah kan ada Hijr Ismail, ada cekungan gitu kan. Dulu Ka'bah itu besarnya sampai Hijr Ismail. Waktu awal sebelum roboh sebesar itu dari zaman Ibrahim alaihissalam. Tapi karena tadi duitnya nggak cukup, tadi saya bilang tinggal uang halal, maka bangunan Ka'bah hanya seukuran yang sekarang. Hanya seukuran sekarang. Nah ada lengkungan itu, dibuat lengkungan sebagai isyarat kalau ini juga Ka'bah. Kan termasuk sunnah Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah. Nabi SAW pernah datang ke Mekah lalu sholat di dalam Ka'bah. Waktu pembebasan kota Mekah, beliau sholat dalam Ka'bah. Sunnah Nabi SAW, Ibnu Umar pernah mengerjakannya. Jadi kalau kita mau sholat dalam Ka'bah sekarang nggak mungkin pintunya ditutup kan, karena terlalu banyak manusia sekarang. Kalau dibuka nanti akan jadi fitnah, gitu kan? Banyak kan masya Allah ahli pahat ya. Nanti Ka'bahnya dipahat-pahat sembarangan nanti jadi masalah. Maka di Hijr Ismailnya itu kalau orang sholat sama sholat dalam Ka'bah. Makanya oleh kerajaan Saudi sekarang dibuatin lengkungan itu dipasang pintu. Dan itu kalau sudah mau iqamah sholat ditutup, nggak bisa orang masuk lagi sholat. Karena kalau antum sholat situ, antum di depannya imam. Loh iya, itu dalam Ka'bah berarti kan gitu. Baiklah, ini cekungan ini berarti bagian dari Ka'bah. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis sahih, beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumiki hadithu ahdi bil Islam labanaitu Ka'bata ala qawaid Ibrahim. Kalau bukan wahai Aisyah, kaummu orang baru mengenal Islam, maksudnya orang-orang Mekah, yang penduduk Mekah, karena Aisyah dari Mekah radhiyallahu anha, maka pasti aku akan membangun Ka'bah, memasukkan itu sesuai dengan pondasi awalnya Ibrahim. Karena Nabi SAW tidak bongkar, Nabi cuma bilang begitu pada Aisyah, tidak ada yang berani bongkar. Abu Bakar, Umar, sampai sekarang tidak ada yang berani bongkar, gitu kan? Dibiarkan saya dalam kondisi yang sama. Tapi ini historinya seperti itu. Baiklah, bangunlah Ka'bah tapi besarnya menjadi seperti sekarang ukurannya, bukan lagi pondasi yang awal. Sudah selesai dibangun semuanya dengan susunan batu, dengan dimasukkan kayu di antaranya segala macam. Sudah selesai, sudah rapi. Maka sekarang tinggal bagaimana meletakkan Hajar Aswad. Posisinya tetap sama. Kalau sekarang kan sudah ada lengkungan besinya. Zaman dulu nggak ada, cuma ditempelin begitu saja Hajar Aswad itu. Dan Hajar Aswad dulunya besar ya, dulunya besar. Sekarang Hajar Aswad itu sudah mengecil teman-teman sekalian. Maksudnya saya mengecil ini, kalau antum memang punya kesempatan Allah mudahkan mencium Hajar Aswad, antum lihat ke dalam nanti akan lihat ada serpihan-serpihan batu itu. Ada serpihan batu, itu Hajar Aswad yang asli. Jadi pernah ada Karamitah, orang-orang yang berfaham Syiah, dulu pernah menyerang Mekah, kemudian membunuh banyak muslimin, kemudian mengambil Hajar Aswad, dibawa ke negeri mereka, gitu kan. Dan pada saat mereka dikalahkan, barulah batu itu dibawa kembali dan memang sudah terpecah, gitu. Seperti itulah ya. Yang jelas Hajar Aswad ini teman-teman sekalian, pada saat mau ditaruh di tempatnya, tiba-tiba saja pada saat itu orang-orang Quraisy berselisih ya. Berselisih siapa yang menaruh Hajar Aswad. Kalau membangunnya semua rame-rame, tapi meletakkan Hajar Aswad ini histori yang tidak terlupakan, gitu kan? Akan dikenang sepanjang masa. Dan ada satu hal yang merupakan ciri khas orang-orang Quraisy, dan ini orang-orang penduduk Mekah teman-teman sekalian, mereka itu suka mempertahankan harga diri ya. Dan itu lebih mahal bagi mereka dibandingkan yang lainnya. Mereka siap berperang untuk martabatnya gitu.
Maka karena ribut nih, yang bertanggung jawab tentang Ka'bah adalah Bani Abdiddar, suku Abdiddar. Saya pernah jelaskan Abdiddar bertanggung jawab dengan Ka'bah, Abdul Manaf bertanggung jawab dari Siqaya, memberikan minum. Maaf tadi saya keliru mengatakan ya. Jadi Abu Talib itu bukan membiayai jemaah haji, tapi dia mengurus Ka'bah karena dia dari Bani Abdiddar. Ya, Abdiddar ini sibuk mereka mengurus Ka'bah. Maka Abdiddar mengatakan, kami yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Gitu. Kemudian tiba-tiba saja ada di antara orang-orang Abdiddar menyembelih seekor kambing, domba, darahnya ditaruh di ember, lalu kemudian mereka bawa dekat Ka'bah, ditaruh batu yang tinggi, di atas batu yang tinggi ditaruh, lalu mereka mengatakan, dicelup tangannya di darah itu, lalu mereka angkat tangannya. Mereka mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Ini hak kami, ini Ka'bah kami yang urus. Mereka yang bertanggung jawab, gitu kan? Mereka yang bertanggung jawab. Maka melihat kejadian tersebut, mulailah muncul suku-suku yang lain. Suku Makhzum, sembeli juga domba, tumpah juga darah di ember, taruh juga di batu, celupin. Darah juga nih. Demi Allah kalau ada yang letakkan Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Keluar lagi suku Adi, sukunya Umar bin Khattab. Ini sebelum masa kenabian ya. Juga sama, sembeli domba, tumpah darah, buru-buru mereka lakukan semua itu. Taruh lagi di tempat tinggi, celupin darah. Kami juga. Demi Allah siapa yang letakkan Hajar Aswad selain kami, maka perang, tumpah darah. Ribut semua suku-suku ini. Ribut semuanya. Dan ini kejadian yang luar biasa ini. Ya. Dan ini sudah susah teman-teman dibendung ya. Seperti misal contoh, saya kasih rasionalnya. Kalau kita lagi jalan 3 orang di sini, ada 3 orang di sebelah sana. Ya. Terus tiba-tiba ada 1 orang di sini iseng. Nantang yang di sana itu. Apalah kata-kata atau apa. Apalagi kalau sampai lempar batu. Berantem enggak kira-kira? Berantem. Dan kalau sudah berantem ini tawuran itu susah dibendung itu. Makanya harus dilakukan sebelum terjadi, gitu kan? Ya kalau sudah terjadi susah ini. Benar atau salah sudah kacau semuanya gitu. Ini sudah memanas kondisi Mekah. Dan Hajar Aswad ada di situ. Ini kalau 1 orang saja mulai memegang Hajar Aswad, udah perang nih. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah mengatakan orang-orang Quraisy masing-masing suku sudah menghunuskan pedangnya dan sudah mengelompok-ngelompok. Ini sudah siap menyerang berarti, ngelompok-ngelompok siap suku. Dan ini kejadian spontan terjadi. Ada di antara orang-orang Mekah yang faham dengan masalah bahayanya ini, mereka pun segera mendatangi seseorang yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini salah satu orang yang dituakan sekali, ditokohkan di Mekah. Umurnya waktu itu sudah 120 tahun. Abu Umayyah ini bisa dikatakan penentu keputusan terakhir lah. Orang yang dianggap bijaksana, kalau sudah dia yang ngomong orang Mekah pada dengar gitu. Datanglah beberapa tokoh Quraisy, Abu Umayyah begini kejadian loh. Maka dia pun datang. Waktu dia datang, diiklankan segera waktu itu di situ, lalu mengatakan, wahai penduduk Mekah, Abu Umayyah bin Mughirah sudah datang dan akan menengahi permasalahan kita ini. Orang semua tenang, diam. Dan Abu Umayyah naik di batu yang tadinya mereka letakkan darah-darah itu. Disuruh pindahin semua, Abu Umayyah naik di situ. Lalu kemudian Abu Umayyah berkata, wahai kaumku, demi Allah, kalau seandainya kalian saling bunuh-membunuh, kira-kira siapa yang akan tinggal lagi di Mekah? Siapa yang akan jadi pemimpin Mekah? Sementara kalian memang penduduk aslinya Mekah. Tidak mungkin itu terjadi. Dan saran saya adalah kalian harus memilih hakim yang jadi penengah di antara kalian. Maka tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, baiklah, kami setuju. Tapi kira-kira menurut anda siapa hakimnya? Abu Umayyah bilang begini, baiklah, saya akan tentukan siapa hakimnya, tapi saya mau mengambil kesepakatan dulu. Kalau saya sudah tunjuk, kalau saya bilang satu keputusan, kalian harus sepakat. Semua harus terima. Mereka mengatakan baiklah, kami sepakat. Ditanya semua suku, kumpul semuanya, setuju, 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 semua setuju, gak ada masalah ya. Baik, sekarang mereka pikir tadinya si Abu Umayyah ini mau nunjuk salah satu dari suku itu atau menunjuk dirinya. Ternyata enggak. Abu Umayyah bilang begini saja, supaya adil. Ini pintu gerbang, kebetulan pintu gerbang Mekah waktu itu kelihatan dari Ka'bah. Bisa terlihat pintu Bani Syaibah namanya, jauh. Kata Abu Umayyah, siapapun yang masuk setelah saya putuskan keputusan ini dari pintu itu, dia hakimnya. Setuju? Jadi saya nggak tunjuk yang di sini ya, tunjuk yang dari luar. Kalau ada yang baru masuk dari sana, siapapun dia.
mau anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, pokoknya siapa yang masuk dari situ manusia, ya, dia hakimnya. Setuju? Setuju semua. Yang terjadi teman-teman, ini fakta sejarah di Mekah dan orang Mekah tahu masalah itu. Mata mereka semua menyorot ke sana. Ini sudah mau saling bunuh-membunuh nih. Ya. Ternyata yang masuk dari pintu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang masuk dari situ pertama Nabi SAW. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, satu Mekah waktu lihat Nabi mengatakan apa? As-sadiqul amin, as-sadiqul amin, 3 kali. As-sadiqul amin radina. Orang yang terpercaya dan paling jujur, orang yang terpercaya dan paling jujur, dan orang yang terpercaya dan paling jujur kami sudah ridho. Cocok ini orang sebagai putusan. Satu Mekah sepakat itu. Dan ini terjadi sebelum penobatan jadi Nabi. Jadi satu Mekah Allah buat mengikrarkan kejujuran Nabi SAW. Artinya mustahil beliau bohong nih nanti, gitu kan? Maka pada saat itu pun teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu datang mendekat, lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, begini kejadiannya, hakimlah di antara kami. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian melakukan satu perbuatan yang sangat luar biasa. Beliau membuka jubahnya, beliau pakai jubah di bagian atas, kemudian beliau buka jubahnya, lalu beliau letakkan, tentu ada 2 lembar pakaian, yang satu lembarnya dibuka, kemudian diletakkan di atas tanah. Lalu kata Nabi SAW, Hajar Aswad, beliau tunjuk beberapa orang, angkat, taruh di atas kain ini, diangkat di atas kain. Lalu Nabi SAW meminta setiap kepala suku untuk datang dan memegang sisi kain-kain itu. Semua kepala suku saja, yang lain tidak usah ikut, kepala sukunya saja. Ada berapa belas orang, semuanya berdiri dan memegang kain, sama-sama membawa ke sisi Ka'bah. Kemudian Nabi SAW sendiri yang angkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Jadi sebenarnya yang mereka perebutkan itu kemuliaan meletakkan Hajar Aswad, siapa yang melakukannya? Nabi SAW. Jadi Nabi yang meletakkan Hajar Aswad di depan mata mereka. Berarti kemuliaan yang mereka kejar sampai saling bunuh-membunuh itu Allah mudahkan buat Nabinya Muhammad SAW. Selain memang mereka sudah ridho dengan keputusan Nabi SAW. Dan kejadian ini teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah simpulkan beberapa poin, 2 poin. Yang pertama, bagaimana Nabi SAW sangat dipercaya juga dikagumi oleh seluruh penduduk Mekah, terutama orang-orang Quraisy, dan pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi SAW. Yang kedua, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah ingin melatih Nabinya Muhammad SAW dalam memecahkan kasus-kasus, juga perkara-perkara yang besar di antara manusia yang kelak akan dibutuhkan saat beliau SAW menjadi Rasul. Akhirnya Nabi SAW pun pada saat itu selesai memecahkan permasalahan, dan terkenallah di Mekah pada saat itu kalau Muhammad adalah penengah, hakim yang paling bijaksana. Dan mereka mengatakan pengganti Abu Umayyah bin Mughirah adalah Muhammad. Abu Umayyah sudah sangat tua, dari 120 tahun. Maka mereka, tanpa mereka sadari, mereka menobatkan Nabi SAW sebagai penentu keputusan di Mekah. Di antara hal juga yang jadi teman-teman sekalian sebelum fase kenabian adalah Nabi SAW dibuat suka beribadah atau khalwah namanya, menyendiri. Dan setiap tahun tepatnya pada bulan Ramadan, beliau SAW suka sekali ke Gua Hira yang berada di Jabal Nur atau Gunung Nur, ya, Gunung Cahaya. Jabal Nur ini namanya datang setelah kejadian penerimaan surah Al-Alaq, ya. Tapi sebelumnya memang orang Mekah tidak mengatakan Jabal Nur, gitu. Nanti setelah itu baru diberikan nama. Nabi SAW pada saat itu dibuat suka dengan khalwah, ya. Ada beda antara khalwah dengan khalwat, ya. Kalau khalwat, hal yang diharamkan dalam agama, karena maknanya adalah berkumpulnya 2 orang lawan jenis yang bukan di keramaian, itu kan khalwah. Khalwat ini, yang kata Nabi SAW, tidak ada laki-laki dan perempuan yang berdua kecuali yang ketiganya syaitan. Ini khalwat, istilahnya begitu. Kalau khalwah berarti menyendiri untuk ibadah. Menyendiri, istilah itu keluar dari perilaku Nabi SAW. Makanya Pak Hadis mengatakan hubbiba ilaihil khalwah. Beliau dicintakan dalam hatinya ingin menyendiri, cari satu tempat, dan beliau datang ke Gua Hira itu justru karena ada alasan-alasan beliau pergi ke sana, gitu kan. Ini kenapa kita perlu sebutkan teman-teman, karena kita di Indonesia sering salah sebut, ya. Ini salah sebut berubah makna, seperti ruqyah sama ru'yah, ya. Beda, ya. Ruqyah itu berarti pengobatan syar'i menggunakan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran, doa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau ru'yah, melihat bulan, bedanya pakai qaf sama hamzah.
Beda ya. Sama kalau antum baca Al-Quran, alhamdulillah, ha, ya. Kalau antum ubah alhamdulillah, misal berubah makna itu ya. Alhamdu, puji-pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah, hamada itu artinya kematian. Berarti antum kalau bilang alhamdulillah berarti kematian buat Allah. Ini bahaya sekali. Ya, hati-hati. Makanya jangan juga yang belum belajar tajwid jangan terlalu mau belajar fasih. Nanti kefasihan berbahaya kan? Karena mau dianggap dia fasih, makanya alhamdulillah. Nah, Rabbil alamin. Alamin, alam. Alam itu semua selain Allah. Makanya dibahasakan alam semesta, gitu kan? Selain daripada Allah diistilahkan dengan alam, pakai ain. Tapi kalau antum ubah hamzah, alam, itu artinya sakit. Ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ini berubah semua maknanya kalau antum tidak faham masalah. Dan ini makanya dasarnya harus belajar masalah itu. Ini sebabnya kenapa saya sebutkan teman-teman sekalian hal-hal perubahan dasar begini supaya bisa difahamin ya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang salah. Sama juga dengan bahasa baca Al-Quran teman-teman sekalian harus hati-hati sekali kayak idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzila bergoncang pakai zai. Bedain ya antara sin, shin, zai, ya, dha. Ya, ini beda semua ya. Beda penyebutannya beda-beda. Kalau tha ya. Tha alif ba ta tha ya, beda. Tha lidahnya ditekan di atas kan gitu. Thalitha, thalatha. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Ya, telah kafir orang yang mengatakan trinitas misalnya tha. Beda dengan sin sama shin beda. Idza syamsu. Syams shin pertama, sin yang kedua. Shin pertama, yang keduanya sin. Jadi beda. Syams, syamsu ya. Sin yang kedua itu sin. Kemudian beda dengan dha, zalimin ya. Zalimin. Kemudian beda juga dengan zai, zulzila. Beda dengan zal, zalika. Kalau kita banyak disamaratakan sama semua sin semuanya gitu kan. Iza pakai zal, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Indonesia baca banyak, kita baca isa sulsilatil ardu zilzalaha. Semua sin. Zulzila waktu bumi bergoncang. Sulsila, silsila artinya bersambung-sambung. Beda semua maknanya, gitu kan? Jadi memang harus dipelajari masalah teman-teman sekalian. Baiklah. Nabi SAW dicintakan pada beliau khalwah. Khalwah berarti menyendiri untuk beribadah ya. Dan beliau seringkali mencari tempat-tempat yang bisa beliau berkhalwah. Pada saat itu entah bagaimana Nabi SAW merasakan ilham dalam hatinya untuk mendatangi Jabal Nur yang sekarang itu. Karena itu gunung dianggap jauh dari penduduk Mekah. Lumayan jauh, kita naik mobil aja sekarang lumayan jauh. Mungkin kalau dari Masjid Haram menuju ke sana mungkin bisa 10-15 menit naik mobil ya. Bagaimana kalau jalan kaki jauh? Dan dulu itu masih banyak gunung-gunung, belum ada jalan-jalan kayak sekarang. Belum terbuka kota Mekah itu. Nabi SAW sengaja ke sana supaya jauh dari penduduk Mekah. Kemudian juga gunung itu karena tinggi, di atasnya ada tebing. Jadi ada gunung, kemudian ada pecahan batu. Nah itu bisa celahnya bisa orang masuk. Jadi sebenarnya dia bukan gua ya. Bahasanya sebenarnya bukan gua itu, karena kalau gua kan kita taunya lubang orang bisa berlindung di dalamnya gitu kan. Ini enggak, memang dia cuma seperti pecahan antara dua batu gitu ya. Dan ukurannya cuma 1-2 orang bisa masuk. Nabi SAW memilih itu karena itu menghadap ke Ka'bah. Kalau dari situ bisa lihat Ka'bah dari jauh, dari tinggi. Untuk bertafakur, pergantian siang malam gitu kan. Beliau melihat semua itu untuk bertafakur, itu tujuannya. Nabi SAW pada masa penobatan kenabian tercintakan untuk beliau khalwah itu. Dan beliau memilih Jabal Nur tadi karena alasan tadi yang sudah saya sebutkan gitu. Kemudian Nabi SAW juga dicintakan atau dimunculkan kepada beliau ru'ya sadiqah. Ru'ya sadiqah. Apa itu ru'ya sadiqah teman-teman? Mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Dan ini adalah salah satu bagian dari kemukjizatan kenabian yang terbagikan untuk semua orang beriman. Ininya ya, bukan mukjizatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dilihat oleh orang-orang beriman, itu adalah salah satu cabang 60 mukjizat kenabian. Jadi Nabi SAW mimpi apa yang terjadi. Besok di Mekah, siapa yang meninggal, apa yang terjadi. Nabi SAW mimpi. Berhari-hari itu selalu belum mimpi, melihat kejadian-kejadian apa yang terjadi besok. Dan Nabi SAW melihat waktu bangun terjadi seperti yang Nabi SAW mimpikan. Dan ini ada bahasan sendiri tentunya. Kalau teman-teman ikutin bahasan saya di YouTube, ada Minhajul Muslim, bab khusus masalah wali Allah dan wali syaitan, gitu kan. Ada penjelasan tentang masalah adanya Allah berikan bagi orang-orang yang beriman firasatul mu'min, ada perasaan orang beriman, dia tahu orang ini mau jahat atau tidak, gitu kan. Tapi ini memang ada level-levelnya, ada di mana orang-orang itu sudah sangat dekat dengan Allah SWT, betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW, gitu kan. Kemudian juga ada ru'ya sadiqah, sering mimpi, seperti dia mimpi akhir kiamat terjadi, dia mimpi masuk ke neraka, diperlihatkan baginya surga, gitu kan. Atau dia mau haji, dia lihat Ka'bah, ada ru'ya sadiqah, seperti itulah ya. Baiklah, Nabi SAW juga pada saat itu sering diberikan ru'ya sadiqah, dan beliau bersabda tadi, mimpi yang benar atau ru'ya sadiqah adalah salah satu dari 63 bagian kenabian. Tentu teman-teman, lawannya ru'ya sadiqah adalah hilm dari syaitan, ru'ya sadiqah dari Allah. Dan Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad bin Sirin, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, membedakan kepada kita secara rinci tentang masalah ru'ya shadiqah dan hilm ini. Ru'ya shadiqah datang kepada orang beriman karena ketaatannya, bisa berbentuk berita gembira ataupun peringatan. Berjalannya masa khalwah ini, Nabi SAW suka khalwah. Di masa penobatan kenabian di bulan Ramadan, tepatnya 26 hari Nabi SAW tinggal di Gua Hira itu 26 hari. Jadi malam ke-27-nya, di malam harinya, di malam 27 Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada Nabi SAW pada saat itu menjelang subuh ya, sudah menjelang subuh, poster manusia tiba-tiba muncul. Tadinya sunyi sekali dan Nabi SAW berada di puncak gunung, berarti siapapun yang naik kelihatan. Gak ada yang naik di sini. Tiba-tiba orang itu datang, ya, tidak seperti menaiki gunung, muncul di hadapan Nabi SAW menggunakan baju putih, kemudian langsung bicara dengan Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih, dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra, dan di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu orang itu berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras, seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata yang kedua kali, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku yang ketiga kalinya, yang selanjutnya dengan sangat keras, yang kedua kalinya dengan sangat keras, sampai ruhku seakan-akan mau keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata lagi, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras sampai ruhku seakan-akan keluar. Lalu dia berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Lalu aku mengubah pertanyaanku mengatakan, apa yang harus aku baca? Maka lalu orang itu pun berkata, membaca surah Al-Alaq 5 ayat pertama, surah nomor 96 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Maksudnya disuruh baca Al-Quran. Pada saat diturunkan nanti baca selalu Al-Quran itu, jadikan sebagai pegangan hidupmu. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, penulisan, yang mengajar untuk menulis dengan pena. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Setelah turun ayat ini teman-teman sekalian, tiba-tiba saja Jibril alaihissalam yang datang tadi menjelma jadi manusia itu hilang. Hilang tiba-tiba di hadapan Nabi SAW. Bayangkan teman-teman, secara manusiawi kita kalau di posisi baginda Nabi SAW, di gua, tengah malam, sendirian, selalu sudah selama 26 hari itu sudah tahu tidak ada orang di situ. Nggak ada yang tahu juga beliau di situ, gitu kan? Maka beliau pun tiba-tiba melihat ini di tengah malam dan orang itu datang menyuruh baca lalu pergi. Alami sekali Nabi SAW ketakutan.
Merasa ketakutan, ini apa yang terjadi? Lalu Nabi SAW segera bergegas mengambil bekal beliau lalu turun dari gunung. Tentu turun dari gunung ini waktu juga, gitu kan? Sekarang ini Jabal Nur kalau ada setapak-setapak kaki, kalau orang mau naik pun mungkin butuh setengah jam lebih sampai ke atas sana, atau bahkan lebih, mungkin 40 menit karena tingginya. Zaman Nabi SAW belum ada setapak jalan, beliau turun. Intinya dalam riwayat dikatakan beliau turun dengan sangat cepat, berusaha turun. Waktu tiba di bawah, langit sudah mulai agak cerah. Belum pagi sekali kayak kita sekarang, tapi sudah mulai kayak awal habis sholat subuh. Ya, kita kalau keluar sudah mulai ada cahaya. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku pada saat sudah tiba di sebuah padang pasir yang luas di lereng gunung itu, di bawah gunung, aku mendengarkan suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. 3 kali. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat seluruh langit, timurnya, baratnya, utaranya, selatannya dipenuhi dengan poster badan Jibril. Ya. Dan Jibril Allah karuniai 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Setelah itu pun Jibril menghilang alaihissalam. Nabi SAW bertambah ketakutannya. Lalu beliau pun pulang ke rumah. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, sebelum saya bicara bagaimana proses tiba di rumah dan bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, perlu saya tambahkan, dan saya tambahkan dalam tulisan saya di sini, kalau Nabi SAW telah melihat Jibril alaihissalam dalam poster aslinya sebagai malaikat 2 kali. 2 kali. Selebihnya bertemu dengan Nabi SAW dalam manusia, jelmaan manusia, gitu kan? Dan sering kali Jibril menjelma menjadi Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu, ya. Baik, kita akan sebutkan pertemuan Nabi SAW yang kedua adalah pada saat terjadi Isra dan Mi'raj. Jadi pertama pada saat menerima wahyu ini, melihat poster asli malaikat, dan yang kedua adalah pada saat Isra Mi'raj. Dan Allah sebutkan dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 1 sampai ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Demi bintang ketika terbenam, maksudnya Allah yang mengatakan bintang yang terbenam yang tidak kelihatan kalau pagi itu adalah aku yang melakukannya. Kawan kalian Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiada yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa aslinya kepada Muhammad, sedang ia berada di ufuk yang tinggi tadi di langit itu. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat dengan wajah Nabi SAW. Maka jadilah dia dengan Muhammad hanya sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi busur panah biasanya anggaplah lebarnya 2 meter misalnya. 2 anak busur panah itu cuma 4 meter antara Nabi SAW dengan Jibril. Ya, Jibril tadi sangat besar di langit. Tiba-tiba Jibril makin mendekat dengan wajah Nabi SAW. Itu luar biasa, gitu. Mandangan yang memang membuat kaget, gitu. Kata Allah SWT di sini, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Muhammad SAW betul melihat itu. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli yang kedua kali pada tempat yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, ya, di pembatas antara langit dengan di atas langit ada arsy-nya Allah, ada lautan, dan juga Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, ada Sidratul Muntaha namanya.
Di dekatnya ada surga yang tinggal, ada surga tempat tinggal. Dan ini dalil jelas mengatakan surga sudah ada dan surga ada di atas langit. Yang dikatakan Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nabi SAW teman-teman setelah itu pulang ke rumah dan betul-betul merasa ketakutan, bimbang, bingung, bercamuk semuanya, berkecamuk. Tengah malam melihat kejadian ini, kemudian sampai pagi. Tiba di rumah sudah mulai terang, matahari sudah mulai terang. Mengetuk pintu. Khadijah radhiyallahu anha begitu membuka pintu melihat suaminya ketakutan, gemetar. Dan ini saya pernah jelaskan dalam masalah rumah tangga teman-teman sekalian. Ada beberapa materi di YouTube masalah rumah tangga, manajemen rumah tangga Islami, bagaimana adab seorang istri pada suaminya. Di antaranya karena bertepatan masalah ini. Khadijah radhiyallahu anha sama sekali tidak curiga, tidak menghardik, tidak menyalahkan pada dalam kondisi suami pulang pagi-pagi dan kemudian gemetaran dan keringatan seperti ini. Kadang-kadang subhanallah cuma satu tetes noda di bajunya saja, dari mana nih? Sudah curiga, gitu kan. Keringat sedikit, kamu habis ngapain? Dan seterusnya. Ya orang jalan keringatan kan gitu. Tapi yang jelas Khadijah tidak bertanya, adabnya tidak bertanya, nggak ditanya apa-apa. Sampai suaminya yang bicara, Nabi SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya kegigil, gitu kan. Khadijah nggak pakai tanya, masuk ke dalam, ngambil selimut, bungkus Nabi SAW, dirangkul, dibawa ke dalam kamar. Duduk pun disediakan air minum, Khadijah nggak bertanya apa-apa. Ya. Diam, tunggu suaminya yang jelaskan. Setelah Nabi SAW tenang, baru Nabi SAW ceritakan, wahai Khadijah, saya melihat begini, begitu, diceritain semua panjang lebar. Sampai selesai semua dan saya tiba di sini. Inilah yang membuat saya keringatan. Ada yang datang di malam hari, baju putih, berbicara pada saya, memeluk saya, menyuruh saya membaca dan turunlah. Dan ada 5 kalimat ini yang diucapkan, dibacakanlah surah Al-Alaq Nabi SAW kepada Khadijah. Kemudian saya turun dengan buru-buru dari bukit, saya melihat poster tubuh yang besar, wajahnya mendekat sampai 2 anak panah, 2 busur anak panah, dan mengucapkan kalau aku utusan Allah dan dia adalah Jibril. Aku tidak tahu siapa itu Jibril. Kemudian setelah itu Nabi SAW dengan bingung, ketakutan mengucapkan itu sampai selesai. Sudah selesai, Khadijah sebagai istri yang salihah, wahai ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin dengar ini, ya kita harus tahu, wahai ibu-ibu mukminin harus faham masalah ini. Maaf, istilah ummahatul mu'minin untuk istri Nabi SAW. Wahai ibu-ibu ummahat muslimin, mestinya kita memahami masalah ini. Apa kata Khadijah waktu suaminya dalam kondisi ketakutan tadi? Wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk, gangguan jinkah? Tidak akan pernah terjadi demi Allah. Enggak mungkin kau ditimpa itu. Karena sungguhnya kamu selalu orang baik. Kamu selalu menjadi orang baik. Kamu selalu silaturahim. Kamu selalu bantu orang miskin. Dan kamu selalu memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh bantuan. Bayangkan teman-teman sekalian ya. Saya pernah menghadapi kasus rumah tangga beberapa orang ikhwah. Ini suaminya terlilit utang. Dan lagi masalah berat. Lagi hadapi masalah berat. Dan dia memang butuh orang-orang di luar ini. Hampir semua orang yang melihatnya di jalan dia ketakutan jangan sampai orang itu menagihnya karena bebannya masalah berat. Pulang ke rumah tidak ada lagi tempatnya kecuali rumah nih. Bagaimana dia bisa minimal merasa aman sementara waktu, dan bukan dia lari, dia mau bayar tapi memang kondisinya. Waktu dia ceritakan sama istrinya yang terjadi apa? Istrinya malah menghardiknya. Istrinya bilang sama dia, itu karena nafkahmu kurang dengan saya. Coba bayangin ya, orang terlilit utang malah disalahkan. Makanya jangan sembunyi-sembunyi. Makanya dan begini dan begitu. Padahal suaminya nggak ada masalah. Tapi ini subhanallah bahaya sekali ya. Ini adab dalam rumah tangga yang kalau dijaga teman-teman akan sangat menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang jelas Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, wahai suamiku, janganlah engkau khawatir. Aku memiliki seorang sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia punya informasi. Mungkin dia punya informasi. Ayo kita ke sana. Nabi SAW habis mandi, sudah ganti baju segala, dibawalah pada pagi itu oleh Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Setelah tiba dan akhirnya diceritakan oleh Nabi SAW semua kejadian tersebut, Waraqah bin Naufal terheran-heran. Lalu kemudian dia terus menyimak setiap cerita Nabi SAW. Ciri-ciri yang disebutkan semuanya oleh Nabi SAW kena detail sekali. Ini baru kejadian tadi pagi. Hari itu juga langsung dibawa bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Dan Nabi SAW masih menceritakan dengan kejadian yang luar biasa gitu.
Maka Waraqah bin Naufal waktu sudah selesai mengatakan, sudah selesai Muhammad, ada yang kau mau sampaikan lagi? Sudah enggak ada. Kata Waraqah bin Naufal, Allahu Akbar, yang datang kepada kamu adalah namusul akbar. Namusul akbar ini teman-teman sekalian adalah istilah makhluk yang bersayap. Ini disebutkan masyhur di kalangan para Bani Israel, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Dalam kitab ini, dalam Taurat ini disebutkan dengan istilah namusul akbar Jibril ini. Maka dia mengatakan, Allahu Akbar, telah datang kepada kamu namusul akbar yang telah bertemu dengan Musa alaihissalam, ya. Saya berharap bila saya masih hidup saat engkau nanti resmi diutus oleh Allah, datang lagi wahyu dan kau sudah diperintahkan untuk berdakwah. Ini kan belum ada perintah berdakwah, baru informasi kau adalah utusan Allah, belum ada perintah. Nanti kita akan pelajari ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah terang-terangan. Nanti kalau Allah sudah suruh baru disampaikan, gitu kan? Jadi belum di sini. Kalau saya masih hidup nanti di saat kau diutus kelak, maka pastilah aku akan menjadi penolongmu saat engkau diperangi dan dikeluarkan dari Mekah oleh kaummu. Nabi SAW heran, bertanya kepada Waraqah bin Naufal, apakah mereka akan mengeluarkanku? Padahal sekarang jelas-jelas Nabi dicintai oleh masyarakat Mekah. Mereka kasih julukan As-Sadiqul Amin. Mereka titipkan amanah-amanah hartanya. Mereka menghormati Nabi. Maka mereka menubatkan Nabi SAW penggantinya siapa? Abu Umayyah bin Mughirah tadi kan, orang yang sangat bijaksana. Maka kata Waraqah bin Naufal, sesungguhnya ketahuilah hai Muhammad, tidak ada orang demi Allah yang diutus seperti kamu kecuali akan diperangi oleh kaumnya yang ingkar dan pasti dikeluarkan dari kotanya. Baik, setelah kejadian itu teman-teman sekalian, Nabi SAW pun balik ke rumahnya, menenangkan dirinya, dan wahyu terputus selama 6 bulan. Gak ada datang turun wahyu 6 bulan. Dan pendapat yang paling kuat adalah Waraqah bin Naufal meninggal di fase 6 bulan itu. Nah, Waraqah bin Naufal sudah sangat tua pada saat itu, gitu kan? Dan Nabi SAW waktu itu sudah memiliki 6 orang anak, gitu kan? Nabi SAW dinobatkan menjadi Nabi umur 40 tahun. Nabi menikah umur 25 tahun, berarti sudah lewat berapa tahun? 15 tahun, gitu kan? Dari masa pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam baru beliau dinobatkan jadi ini. Waraqah bin Naufal ini lebih tua lagi dari Khadijah. Khadijah saja waktu itu kalau umur 40 tahun tambah 15 berarti sudah 55 tahun. Waraqah bin Naufal lebih tua daripada Khadijah 10 sampai 15 tahun, lebih tua lagi. Maka di fase 6 bulan itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia, dan kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah Waraqah bin Naufal masuk surga. Karena dia sudah mengikrarkan, kalau nanti saya masih hidup hai Muhammad, saya orang pertama beriman. Dan saya akan membelamu pada saat kau diperangi oleh kaummu dan dikeluarkan dari negerimu. Gara-gara niat dan ikrar itu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada hikmah dan tujuan teman-teman sekalian kenapa wahyu terputus selama 6 bulan. Yang pertama adalah agar Nabi SAW terlepas dulu rasa takutnya yang mendalam. Tadi dalam ini luar biasa ketakutan. Setelah bertemu dengan Jibril AS dengan poster asli sebagai malaikat, itu yang pertama, hilangkan rasa takutnya dulu. Yang kedua, muncul dalam hati setelah itu penasaran, ingin dan kesiapan untuk menerima wahyu. Tujuan utama tersebut akhirnya terlaksana betul, karena Nabi SAW selama 6 bulan terus menerus keluar dan mendatangi padang pasir yang pertama ketemu Jibril itu. Kemudian tiap hari datang, tunggu dari pagi sampai malam, berharap ada wahyu yang turun, ya. Setelah berjalan tadi beberapa waktu itu, pada suatu malam yang mulia, sementara Nabi SAW sedang tidur dan terbungkuskan dengan selimut beliau, maka Jibril AS datang dengan wahyu lainnya yang berisi perintah menyampaikan dakwah Islam. Nah di sini sudah ada perintah untuk menyampaikan. Sebelumnya tadi belum ada perintah. Nabi SAW belum mengatakan kepada Khadijah, kau harus beriman kepada saya, belum ada. Karena masih baru ada penyampaian saja, kau adalah utusan Allah, itu saja. Makanya Waraqah bin Naufal di sini tidak syahadat karena dia belum ada fase perintah. Sekarang ada fase perintah. Maka turunlah pada saat itu teman-teman surah setelah Al-Alaq, surah yang turun nomor 2 adalah surah Al-Muddathir. Dan surah Al-Muddathir adalah surah nomor 74 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 7 turun. Surah Al-Muddathir surah nomor 74 di akhir surah juz 29, tapi turun di awal, surah kedua turun setelah surah Al-Alaq. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berikan peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, perbuatan dosa
jauhi dan tinggalkan, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Artinya sekarang sudah ada perintah loh ya, apapun yang sekarang disampaikan oleh Jibril setelah ayat ini, sampaikan kepada orang-orang. Seperti itulah ya. Dan perintah-perintah yang agung pertama adalah agungkan Tuhanmu, maksudnya ya, kamu harus menyampaikan dan merasa mengetahui ini adalah kebenaran. Lalu selalu bersihkan pakaianmu, kata sebagian ulama adalah suci dari najis, ya, bersih. Kemudian juga dikatakan perbuatan dosa, apapun pelanggaran-pelanggaran yang sudah disampaikan oleh Jibril nanti ini, masalah yang haram jangan lagi ada yang terjerumus dalamnya. Seperti itulah. Dan dalam berdakwah, jangan pernah kamu mengharapkan, kalau kamu memberi jangan mengharapkan balasan yang besar. Dan dalam berdakwah jangan pernah kamu jangan pernah kamu putus asa dan harus bersabar dalam menghadapinya. Setelah itu teman-teman sekalian, wahyu turun bertubi-tubi kepada Nabi SAW. Setelah Al-Muddathir 7 ayat, turun juga Al-Muzammil. Langsung pada saat itu juga turun surah Al-Muzammil, surah nomor 73 ayat 1 sampai ayat 7 juga. Hai orang yang berselimut, hai Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari. Dan ini perintah pertama sholat, dan hanya ada sholat tahajud. Belum ada sholat wajib pada saat itu, belum ada sholat 5 waktu. Dan sebagian ulama mengatakan sholat ini diwajibkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW saja. Kalau ada di antara kaum mukminin nanti mau sholat seperti Ali bin Abi Thalib ikut sholat bersama Nabi SAW di Mekah, maka itu adalah hukumnya ya tidak diwajibkan bagi mereka. Tapi bagi Nabi SAW wajib. Allah mengatakan bangunlah, perintah fi'lul amr, dan sholatlah di malam hari, kecuali sedikit darinya, yaitu 1/2 atau kurangi dari 1/2 itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkara yang berat, ini akan ada banyak hukum-hukum, maka kau harus sekarang kuatkan dirimu dengan menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Sesungguhnya bangun di malam hari lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu di siang hari memiliki urusan yang banyak yang kamu akan membutuhkan Al-Quran. Hari ketiga teman-teman, turun langsung surah Ad-Duha. Bertubi-tubi turun Al-Quran. Al-Muddathir, Al-Muzammil, lalu turun Ad-Duha. Ad-Duha surah nomor 93. Lengkap 11 ayat turun.